go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Bab 1221, mati tanpa penyesalan. Udara di sini tidak bagus. Itu terlalu pengap. Tuan Muda 19 Neter ke-14 mendengus dan berkata, Tuan Muda ini akan berjalan-jalan. Tanpa menunggu yang lain untuk menjawab, dia menghilang dengan asal suara. Apa-apaan itu tadi? Dia bahkan tidak mengajukan cuti sebelum pergi. Sungguh sulit. Jika jenderal itu adalah paman ketiga aku, ia akan memenggal si bodoh itu di tempat. Jun Mosia mengerutkan alisnya dan mengeluh. Semua orang memutar mata, berpura-pura tidak mendengarnya. F. Kamu benar-benar berharap Tuan Muda 9 Neter 14 untuk memiliki disiplin resimen. Mengapa kamu tidak pergi dan meminta seekor ayam jantan untuk bertelur? Itu akan jauh lebih sederhana. Fakta bahwa orang ini bisa datang ke sini tanpa membuat masalah bagi pasukan sekutu sudah merupakan hal yang sangat beruntung. Bahkan jika Jun Wuyi adalah komandan, apakah dia bisa memenggal kepala orang itu? Jangan main-main, pisau macam apa yang bahkan bisa memenggal kepala orang itu? Baiklah, semuanya, kembali dan bersiaplah dulu. Jun Mosia melambaikan tangannya dengan kesal. Aku hanya punya satu permintaan. 3 tanah suci hanya boleh menyerang pada waktu yang tepat. Ini adalah perjanjian bersama. Sinyal akan mudah dikirim, kamu hanya perlu mengirim teriakan panjang. Petik 2. Guhan mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berdiri dan memimpin para ahli dari ketiga tanah suci keluar. Mo Dao berjalan tepat di belakang, dan ketika dia hendak mencapai pintu, dia tiba-tiba berbalik dan menatap lekat-lekat pada Jun Mosie. Manor Tuan Jun, Mo ini punya sesuatu untuk dikatakan. Manor Jun berkata banyak. Berbicara, Jun Mosie balas menatapnya. Mo Dao bukan Guhan, dan dengan kekuatan Jun Mosie saat ini, dia tidak lagi menempatkan mantan di matanya. Adapun skema dan plot Mo Dao, yang dia kuasai, mereka tidak berarti apa-apa di sini. Tuan Muda Jun benar-benar tidak memiliki energi atau waktu untuk mengganggunya. Tetapi karena mereka sekarang bersekutu, tidak peduli seberapa besar dia ingin mengabaikannya, dia masih harus menghiburnya dengan beberapa kata. Saat itu, karena kamu, aku kehilangan satu-satunya adik laki-lakiku. Kami berdua sudah ditakdirkan untuk tidak bisa berbagi langit sejak saat itu. Mata Mo Dao bergetar saat dia menatap Jun Mosie. Ekspresi sedih muncul di wajahnya ketika dia melanjutkan, namun, aku tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk membalas dendam dalam kehidupan ini lagi. Bukan hanya kamu, aku juga tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam terhadap Zhang Kuang yang menghancurkan 3 tanah suci. Bukan saja aku tidak memiliki kesempatan, Mo ini bahkan harus memohon surga. Otot-otot wajah Mo Dao berkedut kesakitan, bahwa surga akan memberkati dan melindungimu, untuk terus hidup. Karena jika kamu mati, benua ini akan benar-benar hilang. Ini adalah kontradiksi yang ekstrem. Namun, dunia seperti ini, benar-benar tak berdaya. Petik 2. Berdoa dengan putus asa ke surga, bahwa musuh bebuyutanmu, akan hidup dengan aman. Perasaan macam apa itu? Mungkin Jun Mosie tidak perlu menempatkan Mo Dao di hadapannya. Tetapi pada saat ini, Jun Mosie dapat dengan jelas melihat siksaan Mo Dao. Aku akan hidup, dan hidup untuk waktu yang lama. Jun Mosie mata acuh tak acuh yang sepertinya terlihat meremehkan segalanya, tiba-tiba melunak sedikit. Tidak peduli apa, bagi musuhnya untuk berpikir seperti ini, adalah sesuatu yang layak dihormati. Mengucapkan kata-kata ini sekarang sudah terlambat, dan itu tidak akan membantu apapun, tetapi orang tua ini masih ingin mengatakan ini. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dilakukan oleh orang tua ini sebelumnya, kepada Yang Mulia Mei, dan pada hutan Tianfa, orang tua ini menyampaikan permintaan maaf yang mendalam. Petik 2. Mo Dao tertawa pahit dan mengangkat kepalanya saat dia berkata dengan suara keras. Hari ini, lelaki tua ini akan mengakui bahwa aku telah melakukan kesalahan. Namun, aku tidak menyesali tindakan aku. Jika waktu dapat dibalik, dan aku dapat memilih lagi, lalu asalkan lelaki tua ini tidak akan tahu bahwa pilar gunung surga akan runtuh, dan segalanya akan terjadi sejauh ini. Maka, aku masih akan memilih untuk melakukan hal yang sama. Aku tidak menyesal, Mo Dao berkata banyak. Saat ini, kamu tidak perlu meminta maaf padaku lagi. Karena aku tidak akan memaafkanmu. Sama seperti kamu tidak menyesal. Mei Sueyan berkata dengan lembut. Sebagai musuh lama dan sebagai sekutu sekarang, satu-satunya hal yang bisa aku lakukan sekarang adalah berharap perjalanan yang baik di depan. Perjalanan yang baik ke depan secara alami disebut Yellow Springs. Meskipun Mei Sueyan tidak mengatakannya dengan jelas, Mo Dao secara alami mengerti apa yang dia maksud. Satu hal lagi, Mo Dao menegakkan punggungnya dan menatap lagi ke mata Jun Mosie saat dia berkata dengan suara keras. Aku tahu kamu memiliki banyak hal yang membuatmu tidak senang dengan metode dari 3 tanah suci. Dan kamu tidak memiliki pendapat bagus tentang kami. Kamu pikir kami sombong dan hanya mengejar kehormatan dan pengakuan saja. Tetapi lelaki tua ini ingin memberitahu kamu, bahwa meskipun kami telah melakukan banyak kesalahan, meskipun kami telah melukai banyak orang, kami hanya punya satu niat. Dan itu untuk melindungi benua ini.
Untuk melindungi orang-orang di dunia ini. Petik 2. Bahkan jika kita mati, bahkan jika kita salah, tidak ada yang bisa mengambil kehormatan ini yang telah dibangun oleh tanah suci kami. Petik 2. Mo Dao selesai, matanya menyala terang. Dengan belokan cepat, dia meninggalkan tenda. Saat dia berjalan keluar, mata semua orang dari ketiga tanah suci juga bergetar ringan, bersinar terang. Bahkan jika kita mati, bahkan jika kita salah, tidak ada yang bisa mengambil kehormatan itu dari kita. Tiba-tiba, semua orang merasakan kepercayaan yang telah mati di hati mereka, kembali seperti gelombang yang menderu. Hanya sampai orang-orang dari ketiga tanah suci telah berjalan jauh, apakah suara Jun Moxie yang terdengar seperti sedang merenungkan sesuatu, berbunyi, meskipun aku masih memiliki banyak pendapat tentang tanah suci kamu sampai sekarang. Meskipun aku telah membunuh banyak dari kamu, memiliki permusuhan yang mendalam dengan sebagian besar dari kamu, meskipun kamu telah melakukan banyak hal salah yang aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tapi pada saat ini, aku menawarkanmu permintaan maafku karena telah mencurigai niatmu sebelumnya. Petik 2. Jun Moxie menambahkan dengan berat, aku minta maaf. Permintaan maaf, sederhana dari Jun Moxie ini, sangat berdampak. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang dari tiga tanah suci berhenti, dan mereka bergetar dengan jelas. Mereka tidak bisa percaya bahwa Raja Jahat yang tinggi benar-benar akan meminta maaf kepada mereka. Dan itu permintaan maaf yang serius. Dan karena kata-kata itu, air mata panas tiba-tiba muncul di mata banyak orang. Bahkan ada beberapa yang mulai terisak dengan berat, pemandangan mereka menjadi kabur dengan air mata. Ini adalah permintaan maaf resmi dari Raja Jahat. Meskipun Raja Jahat ini telah mengatakan lebih dari sekali sebelumnya, bahwa dia tidak peduli dengan orang-orang di benua, dan bahwa nasib dunia tidak pernah menjadi tanggung jawabnya. Tetapi pada saat ini, orang yang mewakili benua untuk mengatakan kata-kata itu masih Jun Moxie. Hanya Jun Moxie. Pada saat ini, kata-kata dari mulut Jun Moxie tidak berbeda dengan mendapatkan pengakuan benua. Itu sama artinya dengan setiap kata bernilai emas. Mo Dao berbalik dan semua orang mengikutinya, menggenggam tinju mereka ke arah tenda. Kita mati tanpa penyesalan. Ini adalah suara bersama yang menjadi milik semua orang. Meskipun hanya beberapa kata singkat yang keluar dari mulut Mo Dao, itu mencakup semua perasaannya yang rumit. Itu adalah sesuatu yang orang biasa tidak perlu bisa mengerti bahkan jika dia hidup 100 nyawa. Dan itu bahkan lebih tidak mungkin untuk dialami. Setelah itu, kelompok itu berbalik dan pergi dengan langkah besar, tidak lagi melihat ke belakang. Angin bertiup kencang di udara. 1 jam kemudian, Jun Moxie mengirim orang untuk mengirim beberapa ribu kantong kertas sederhana. Hanya ada satu permintaan, tempatkan barang-barang pribadi kamu ke dalam ini. Tidak perlu sesuatu yang berharga, itu bisa berupa pakaian, atau bahkan gumpalan rambut. Kemudian, tuliskan nama kamu di kantong kertas, serta beberapa kata yang ingin kamu ucapkan. Jun Moxie tidak merinci apa yang akan dia lakukan dengan kantong kertas itu, tetapi semua orang dari tiga tanah suci jelas tahu untuk apa kantong kertas itu digunakan, dan artinya. Semua orang diberi satu kantong kertas. Kantong kertas yang sangat sederhana ini dapat dibeli dengan harga 10 untuk 1 koin, biasanya. Tetapi sekarang, di tangan beberapa ribu ahli tanah suci ini, tidak diragukan lagi ini adalah barang yang paling berharga. Itu akan menjadi bukti bahwa mereka pernah ada dan berpartisipasi dalam pertempuran besar ini. Bahkan barang-barang mereka yang paling berharga pun tidak seberharga kantong kertas ini. Pada saat itu, semua orang memeluk kantong kertas dekat dada mereka, atau mengepalkan tangan mereka. Seluruh perkemahan tanah suci berada dalam kondisi hening total. Pada saat ini, situasi pertempuran di garis depan sudah mencapai tingkat yang sangat panas. Jubah hitam yang selalu digunakan oleh Solitary Eagle sudah benar-benar basah oleh darah. Ada bekas luka berdarah panjang di sisi kanan wajahnya, dan darah segar mengalir terus-menerus dari kepalanya. Tubuhnya juga dipenuhi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tubuhnya masih tetap lurus dan sombong seperti Raja Wali. Pada titik ini, saber khusus di tangannya sudah menghilang, berubah menjadi bila unik dari ras aneh. Setelah peretasan yang tak terhitung jumlahnya, berulang kali, bahkan senjata yang sangat kokoh yang berada pada tingkat senjata ilahi, telah dikurangi menjadi bubuk. Senjata di tangannya sekarang sudah menjadi senjata ke-6 yang dia ambil. Bahkan bila ini yang dia gunakan sudah sangat terkelupas dan tidak bisa bertahan lebih lama. Soliter elang berteriak, dan tubuhnya ditembak. Tangan kirinya tertekuk seperti cakar elang, menyapu. Banyak yang lembut pupu-pupu suara terdengar, dan 10 kepala hancur berantakan. Tangan kanannya menyapu leher 13 pejuang ras aneh, dan darah merah terang mereka melukis melintang di langit, membawa tampilan yang mempesona, seolah-olah itu adalah pelepasan terakhir hidup mereka. Riak tiba-tiba muncul di belakangnya, dan bayangan hitam muncul di samping Soliter elang. Sebelum sosok bayangan itu muncul, sebuah pisau tajam sudah menusuk ke arah punggungnya. Soliter Eagle tampaknya memiliki sepasang mata di belakang kepalanya. Tanpa berbalik, dia menggerakkan tangannya, menjepit pisau di antara ketiaknya. Kemudian,
Dia melangkah mundur dengan cepat, mengayunkan pedang di tangan kanannya, secara akurat mengiris leher tubuh si jantan dan betina. Pada saat yang sama, dia menghancurkan sikunya dengan kasar di tenggorokan bumi bertahan pedang frenzy ini. Kemudian, dengan sentuhan tangannya, kepala bumi bertahan pisau frenzy ini dilempar ke langit dengan puswara. Dibunuh dengan satu pukulan. Ini sudah merupakan Frenzy Blade Enduring Earth ke-13 yang telah dibunuh oleh Solitary Eagle. Pertempuran yang panjang dan keras tentu saja memiliki efek pada tubuh Solitary Eagle, dan dia juga menderita banyak cedera. Namun, Frenzy Blade Enduring Earth lawan tidak dalam posisi yang lebih mudah. Setelah bertukar begitu banyak pukulan, mereka semua bisa merasakan bahwa pasukan kecil 300 ini bukan Tian Fa Xuan Beast dan mereka hanya pembudidaya manusia biasa. Tapi apakah itu tubuh mereka atau kultivasi Xuan mereka? Manusia ini jauh lebih unggul dari binatang Xuan yang paling mereka takuti. Belum lagi bahwa yang terlemah di antara 300 manusia ini juga adalah Saint Emperor tingkat ketiga. Bahkan dalam hal kekuatan kasar, mereka sangat kuat. Selama mereka dipukul dengan satu pukulan dari sisi lain, bahkan Hell Enduring Boss akan dikirim terbang 5-6 zang jauhnya. Jika tidak ada seorang pun di belakang mereka yang menghentikan tubuh mereka, mereka benar-benar bertanya-tanya apakah mereka akan dikirim terbang pulang ke rumah hanya dengan satu pukulan. Prajurit tingkat menengah ke bawah bahkan akan memiliki tubuh mereka langsung ditinju dengan satu pukulan. Bahkan di antara prajurit Tian Fa, hanya suku beruang perkasa yang memiliki kekuatan mengerikan seperti ini. Selain itu, tidak seperti setiap prajurit beruang sekuat ini. Namun, setiap orang dari 300 tentara kecil yang kuat ini sangat kuat. Ini benar-benar agak terlalu menakutkan. Dari saat pertempuran dimulai, ras aneh memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah, sama sekali tidak menempatkan kelompok kecil ini di mata mereka sama sekali. Sebagian besar Frenzy Blade Enduring Earth bahkan tidak bergerak karena target mereka adalah prajurit Tian Fa yang lebih menakutkan yang menunggu di belakang. Mereka ingin menyimpan kekuatan mereka untuk berurusan dengan para prajurit Tian Fa itu. Adapun manusia biasa ini, mengapa mereka perlu mengirim para ahli untuk menghadapinya? Hanya seteguk meludah dari semua orang di sini akan cukup untuk menenggelamkan mereka sampai mati. Bahkan jika kekuatan mereka tidak lemah, mereka dapat dengan mudah menghancurkan mereka dengan taktik lautan manusia. Tapi begitu pertempuran dimulai, para ahli ras aneh menemukan bahwa pemikiran dan strategi pertempuran mereka sebelumnya terlalu salah. Salah satu dari 300 manusia ini praktis adalah benteng perang bergerak yang sempurna. Mereka seperti mesin perang alami, bergerak secara metodis melalui medan perang dan menyapu segala yang ada di jalan mereka. Bukannya prajurit ras aneh itu lemah. Tentara kecil ini terlalu kuat, terlalu kuat. Jika 100 tikus mengabaikan cedera mereka sendiri, mereka akan dapat menggigit kucing sampai mati. Namun, 100 semut pasti tidak akan bisa mengalahkan harimau. Untuk prajurit ras aneh biasa, belum lagi menyerang, mereka bahkan tidak bisa menghalangi pasukan kecil setengah langkah. Dihadapkan dengan kekuatan penekan mutlak, taktik lautan manusia hanyalah lelucon besar. Lelucon yang sangat mengerikan dan berdarah. Mata mereka sedingin mata, dan mereka memandangi yang hidup dengan tatapan yang sama seolah-olah mereka melihat mayat. Bahkan ketika ratusan nyawa berakhir di tangan mereka, mereka bahkan tidak berkedip sama sekali. Jauh di lubuk mata mereka, hanya ada kesibukan dan kepuasan membunuh. 300 pria melawan pasukan besar berjumlah puluhan ribu. Apa jenis pertarungan yang tidak seimbang ini? Itu tidak masuk akal seperti satu orang bertarung 100. Tetapi pada saat 300 orang ini masuk, susunan pertempuran rumit yang dibentuk oleh ras-ras aneh dengan susah payah hancur berantakan. Saat pedang mereka terayun, seolah-olah petir menyambar ke jantung pasukan musuh. Senjata ras aneh itu seperti berbau lembut, tidak mampu menahan satu pukulan. Begitu senjata kedua belah pihak bersentuhan, senjata ras aneh itu akan langsung pecah menjadi dua, dan tanpa ketegangan, tubuh mereka akan diiris bersih. Sangat mustahil untuk bertahan. Ini adalah satu-satunya kata yang bisa menggambarkannya. Kata-kata seperti itu, di medan perang, jika menyebar, tidak peduli tentara mana di dunia yang mendengarnya, pasti akan mematahkan giginya dari tawa. Tetapi sekarang, skenario yang sangat mustahil ini, telah terjadi. Begitu pertarungan dimulai, belasan barisan prajurit sudah jatuh sebelum mereka bisa bereaksi. Dan pada saat yang sama, bilah tajam yang merenggut nyawa rekan-rekan mereka sudah tiba sebelum tenggorokan mereka. Secepat ini. Dan ini tajam. 300 prajurit Heaven Destroyer dan Spirit Devourer seperti petani berpengalaman, mengarungi ladang dengan sabit mereka, memanen dengan bebas. Semua orang memegang pedang mereka dengan gembira, menuai kehidupan musuh-musuh mereka, seolah-olah mereka tidak tahu arti kata kelelahan. Pada saat pedang di tangan mereka akhirnya pecah karena terlalu banyak peretasan, mereka telah memanen lebih dari 10.000 jiwa. Orang tidak boleh lupa, bahwa ini adalah ras yang aneh. Setiap orang, memiliki dua tubuh. Jika dihitung dengan mayat, mereka sudah akan membunuh lebih dari 20.000. Penghancur surga dan pasukan Spirit Devourer terus bergerak maju dengan sikap dingin dan tanpa emosi.
Bahkan di medan perang yang begitu intens, pasukan tidak goyah, tetap berada dalam urutan dan formasi yang sempurna. Sementara tangan mereka membunuh dengan cepat, kaki mereka masih bergerak maju dengan mantap. Kadang-kadang, mereka akan mencabut kaki mereka, dan musuh yang ditendang akan terbang mundur, menabrak sepetak besar musuh. Kemudian, mereka hanya akan melangkahi musuh yang jatuh, menghancurkan musuh mereka di bawah kaki mereka seperti balon. Berlumuran darah, dan melangkahi tubuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, pasukan penghancur surga dan Spirit Devourer mendorong maju tanpa gembar-gembor. Ini adalah prajurit berdarah besi yang mengikuti Jun Wu Yi saat itu. Sehubungan dengan pertempuran, kematian dan pembantaian, mereka sudah mati rasa untuk itu sejak lama. Setelah melalui pelatihan neraka Jun Mosie, hati mereka menjadi lebih tegas. Pertempuran terus-menerus, pembantaian terus-menerus, pembunuhan tanpa akhir. Mereka tidak pernah berhenti melakukan hal itu di paruh tahun ini sama sekali. Terutama terhadap para ras aneh ini yang merupakan musuh terbesar di benua ini, mereka dapat membunuh dengan emosi yang bahkan lebih sedikit. Di bawah pimpinan dua kapten tingkat kematian, medan perang ini secara langsung telah berubah menjadi kompetisi pembantaian. Itu benar, kompetisi pembantaian. Di jalan yang telah dibantai 300 pria itu, hanya ada banyak mayat. Bahkan tidak ada musuh yang setengah mati atau terluka. Ini adalah mereka membunuh satu dengan setiap tebasan. Teknik pembunuhan yang diberikan Jun Mosie kepada mereka hanya sesederhana ini, akurat, tajam, dan langsung. Begitu mereka menebas, tidak akan ada ampun. Tidak ada kemungkinan kematian bersama. Di medan perang seperti ini, 300 prajurit ini seperti naga yang kembali ke laut, dan harimau memasuki hutan. Komandan garis depan ras aneh itu bernama Kuanyang Gouseng. Dia adalah seorang ahli Frenzy Blade Enduring Earth dan juga seorang komandan yang luar biasa. Para prajurit di bawahnya berjumlah lebih dari 50.000. Itu adalah penilaiannya untuk mengatur semua Hell Enduring Ghost, terutama Frenzy Blade Enduring Earth bersama-sama. Terlepas dari wakil komandan, semua pakar elit dikumpulkan bersama, siap untuk melepaskan serangan mematikan kapan saja. Pada saat yang paling genting, mereka akan menerobos musuh, mendapatkan pahala yang besar. Adapun pasukan biasa di bawahnya, meskipun mereka berjumlah lebih dari 50.000, mereka tidak lebih dari umpan meriam. Dia percaya bahwa bahkan jika 50.000 prajurit ini semuanya terbunuh, mereka masih dapat dengan mudah mengisi mereka. Jadi, dia sama sekali tidak peduli dengan pengorbanan, terutama nyawa prajurit biasa. Pada saat ini, dia sedang melihat pasukan penghancur surga dan Spirit Devourer di medan perang dengan kilatan kejam di matanya. Dia sedang menunggu saat ketika kelelahan musuh telah mencapai titik paling penting. Selama ada kesempatan, dia akan mengirim semua elitnya dalam sekejap, benar-benar menghancurkan 300 pasukan pria ini. Bahkan jika manusia ini terbuat dari logam, tidak mungkin mereka bisa terus membantai seperti ini selamanya. Tidak dapat dielakkan bahwa kekuatan manusia kadang-kadang akan mengecewakannya. Ini adalah logika yang tidak bisa diubah. Tetapi ketika pertempuran berlanjut, ekspresi percaya diri Kuanyang Gouseng ini dengan cepat berubah menjadi shock, tidak percaya, dan akhirnya ketakutan. Pertempuran sudah berlangsung cukup lama, dan 300 prajurit kecil ini telah membunuh setidaknya lebih dari 30 kali jumlah mereka sendiri. Namun, mereka tidak tampak sedikit pun lelah. Momentum mereka sekuat sebelumnya, dan kekuatan pertempuran mereka masih sama. Bagaimana mungkin? Kuanyang Gouseng benar-benar tercengang dengan hasil ini. Bahkan untuknya, jika dia memaksakan dirinya terus-menerus seperti ini, dia mungkin bahkan tidak akan bisa mengangkat tangannya lagi setelah waktu yang lama. Tetapi sekelompok orang ini sepertinya tidak tahu tentang arti kelelahan sama sekali. Ini adalah sesuatu yang sepenuhnya menentang logika. Kuanyang Gouseng secara alami tidak akan tahu pelatihan keras seperti apa yang telah dilakukan oleh sekelompok orang sebelum dia sebelumnya. Bahkan ketika mereka hanya di level Silver Swan, mereka sudah harus bertahan dengan pelatihan ketahanan dengan bobot yang melebihi beberapa ratus jin. Saat mereka mengangkat beban itu, mereka harus bertahan sepanjang sore. Dan mereka harus membawa beban itu, apapun yang mereka lakukan. Pada awalnya, mereka praktis akan menembus batas tubuh mereka setiap hari. Menjelang akhir, dengan munculnya budidaya mereka, sampai sekarang, peralatan pelatihan mereka telah beralih ke bobot raksasa yang beratnya mencapai beberapa ton. Selain membawa beban lebih dari beberapa ton sepanjang sore, mereka masih harus melakukan latihan mengayunkan pisau dengan lengan lainnya. Bahkan ketika mereka makan, mereka akan menyeimbangkan beban di atas kepala mereka. Dengan intensitas tinggi dan latihan yang kejam, daya tahan Heaven Destroyer dan Spirit Devourer sudah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Itu sangat tinggi sehingga bisa menyebabkan siapapun runtuh dengan putus asa. Untuk pembantaian tingkat ini, selama mereka tidak mempertahankan cedera yang mengancam jiwa, prajurit penghancur surga dan Spirit Devourer benar-benar percaya diri mempertahankan momentum mereka untuk waktu yang lama. Bertahan selama sehari penuh dan malam bahkan tidak akan menjadi masalah sama sekali. Selain itu, ini hanya berlangsung kurang dari 1 jam. Itu masih sangat jauh dari mencapai batas mereka.
Namun, Jenderal Kuan Yang sudah menemukan bahwa ia tidak dapat duduk diam lagi. Tepat pada saat ini, dia akhirnya menemukan sinar harapan pertama. Bila di tangan salah satu ahli Heaven Destroyer tiba-tiba hancur berkeping-keping, diikuti oleh pisau pada beberapa ahli lainnya. Segera, suara pedang hancur berantakan semakin padat. Bahkan senjata ilahi yang kuat seperti itu tidak mampu menanggung begitu banyak dampak. Keke, jenderal ini akhirnya menemukan kelemahan mereka, yaitu, senjata mereka tidak bagus. Jenderal besar Kuan Yang menamparkan pahanya dan berteriak dengan ekspresi gembira. Namun, kalimat itu hanya menerima tatapan menghina para ahli lain di sekitarnya. Senjatanya tidak bagus. Bahkan senjata seperti itu tidak baik. Tidakkah kamu melihat senjata di pihak kami pecah setelah tidak dapat menahan beberapa pukulan? Setiap mata pisau yang patah di tangan manusia Suan-Suan ini baru saja hancur setelah menghancurkan puluhan hingga beberapa ratus senjata pihak kita. Iklan. Dengan kata lain, puluhan senjata kita sendiri diperlukan untuk ditukar dengan satu pisau patah di sisi musuh. Yang paling penting, sejumlah besar Hell Enduring Ghost dan Frenzy Blade Enduring Earth tingkat tinggi juga dikorbankan untuk mencapai itu. Akan sulit untuk menemukan bahkan beberapa senjata ilahi seperti itu di seluruh klan Divine Sun. Tapi sekarang, jenderal hebat ini sebenarnya menyatakan bahwa dia menemukan kelemahan, dan apakah itu senjata musuh tidak baik. Kalau begitu, berani aku bertanya, seberapa jauh kamu ingin senjata mereka? Mungkinkah musuh perlu menusuk kita semua agar kamu mengakui bahwa senjata mereka bagus? Untungnya senjata mereka bukan yang bagus. Jika itu, bagus, 50.000 dari mereka akan diretas sampai mati di tempat. Agar Jenderal Kuan Yang menjadi komandan pasukan, secara alami ia tidak akan menjadi otak seperti itu. Hanya sesaat, dia menyadari bahwa dia berbicara salah. Sisi tubuh perempuan pada wajah sudah benar-benar memerah, tetapi wajah bagian tubuh laki-laki sama sekali tidak berubah. Fakta-fakta telah membuktikan bahwa pria memiliki kulit lebih tebal daripada wanita. Maksudku, senjata mereka tidak akan bertahan lagi. Sekarang, giliran orang-orang kita untuk menunjukkan kekuatan kita. Jenderal Kuan Yang menjelaskan. Iklan. Meskipun tahu apa yang sedang terjadi, mereka masih harus memberi komandan wajah. Selain itu, bukankah dia sudah menebus kata-kata itu dengan cukup cepat? Tetapi pada saat berikutnya, semua orang tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan mata Jenderal Kuan Yang semakin lebar. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri ketika salah satu prajurit manusia secara langsung menggunakan tangan kosongnya untuk meraih pedang yang mengayun ke arahnya. Kemudian, mengencangkan cengkeramannya di sekitar pisau, dia menarik dan mencuri pisau itu. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan tangan itu, mengetuk punggung tangannya ke wajah prajurit itu. Kekuatan tamparan backhand ini agak menakutkan. Sisi laki-laki dari tubuh prajurit ras aneh berputar seperti kincir angin, akhirnya patah langsung dan terbang keluar. Segalanya terjadi terlalu cepat. Pada saat pihak wanita bereaksi, dia hanya melihat kekacauan berdarah di belakangnya. Pasangan hidupnya telah menghilang. Dengan teriakan nyaring, dia jatuh. Mati. Iklan. Mengenai prajurit manusia yang menakutkan itu, dia bahkan tidak melihat keduanya, dan sudah mengayunkan pedang yang baru saja dia raih, maju dan bunuh jauh-jauh. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa tamparannya pasti akan membunuh musuhnya. Kekuatan dalam tamparan backhand itu sudah cukup untuk memukul bahkan seekor beruang hitam dewasa hingga setengah li. Pada saat para pemburu menemukan tubuh beruang hitam yang sial itu, otak beruang hitam ini telah berubah menjadi bubur. Si gelombang, Jenderal Kuan Yang menarik napas dingin saat dia melebarkan matanya dengan terkejut, setelah membantai selama 1 jam, menghabiskan kekuatan penuh mereka dengan setiap pukulan, mereka benar-benar masih dapat menghabiskan energi sebanyak itu hanya dengan satu tamparan tunggal. Mungkinkah mereka menggunakan beberapa teknik terlarang? Atau mungkin ini kekuatan terakhir sebelum mati? Petik 2. Tidak ada yang menjawab, dan kelopak mata semua orang berkedut berat. Tidak ada yang menyatakan pandangan optimis terhadap teori ini. Mereka belum pernah mendengar teknik terlarang semacam ini sebelumnya, dan tentang pertarungan terakhir kekuatan sebelum kematian. Omong kosong macam apa itu? Itu adalah lelucon yang bahkan lebih buruk. Tidakkah kamu melihat mereka masih maju dan membunuh semeriah sebelumnya? Situasi pertempuran masih terus miring ke sisi ras aneh. Karena, raungan keras yang tiba-tiba terdengar, dan Earthtracker tiba-tiba menyerbu ke medan perang bersama para pejuang suku harimau lainnya. Iklan. Raja Harimau saat ini benar-benar agak frustrasi. Dia telah berlari untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mencapai musuh. Apa-apaan itu manusia? Bagaimana mereka begitu efisien dan bersih dalam cara mereka membunuh? Mereka telah menginjak apapun kecuali bagian tubuh musuh yang lengket dan hancur sepanjang jalan selama 2-3 li jalan. Rasanya seolah-olah mereka telah menerobos ke ladang semangka, memadamkan sepanjang jalan. Tempat ini jelas penuh dengan musuh ketika mereka melihat ke sana sekarang. Bagaimana mereka semua mati sekarang? Kecepatan pembunuhan ini agak terlalu cepat, bukan? Setelah berlari dengan mayat sejauh ini,
pasukan mereka yang berjumlah 3.000 bahkan belum membunuh satu musuh, tetapi mereka semua sudah berlumuran darah. Namun, ini semua tidak penting. Tiger King melambaikan tangannya dan meraung, F***. Semuanya hampir hilang. Saudara, cepat pergi ke sana dan mengambil untuk membunuh. Petik 2. Merebut. Untuk benar-benar menggunakan kata merebut di medan perang, itu setidaknya harus menjadi skenario beberapa ribu melawan hanya beberapa ratus musuh, di mana pihak mereka memiliki keuntungan absolut dalam jumlah. Tapi Tiger King sebenarnya takut pada saat itu. F***, ayah ini datang ke sini untuk memberikan bala bantuan, tapi kami malah berakhir dengan nasi yang tersisa. Jika mereka akhirnya kalah dan harus menggonggong seperti anjing untuk ditertawakan manusia, bagaimana mereka bisa mengangkat kepala di masa depan? Perasaan seperti itu pasti tidak baik. Sebenarnya, Raja Harimau sudah memiliki perasaan yang agak tidak menyenangkan. Jika dia tidak menyerang dengan cukup cepat, mereka mungkin tidak memiliki sisa makanan untuk diklaim. Dari perilaku sekelompok ini, masing-masing sama bersemangatnya seolah-olah mereka akan pergi tidur dengan seorang wanita cantik. Iklan. Ini klasik, memakan daging dan juga mengklaim sup. Melihat ini, Tiger King memiliki semacam perasaan dikalahkan di dalam hatinya. Dari kecepatan membunuh orang-orang ini, Earthquaker benar-benar terkejut. Apakah ini benar-benar prajurit surga perusak dan pemecah roh yang biasanya sangat pendiam dan sopan? F***, ayah ini telah dibodohi oleh perilaku ramah mereka. Tidak heran mereka begitu sombong barusan. Orang-orang ini benar-benar memiliki kemampuan. Kegigihan mereka tidak kalah bahkan dengan kita Swan Beast. Jika kita harus membandingkannya dengan mereka, akan sulit untuk mengejar ketinggalan. Melihat pasukan musuh yang menghilang seperti salju yang meleleh di matahari, Jenderal Kuan Yang akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Dewa Matahari, aku masih berharap untuk menggunakan pasukan ini untuk memutus garis pertahanan musuh. Siapa yang mengira bahwa sepertiga dari mereka sudah selesai begitu cepat? Jenderal Kuan Yang dengan cepat merasakan bahwa ini tidak dapat dilanjutkan. Jika dia menunggu lebih lama, kemungkinan hanya akan menghasilkan dirinya dan para ahli di sekitarnya yang tersisa. Mata Jenderal Kuan Yang Bouseng telah memerah sepenuhnya. Mengangkat pedang panjang di tangannya, dia memerintahkan, serang. Targetnya, 300 manusia Swan-Swan itu yang pertama. Singkirkan mereka, bagaimanapun caranya. Setelah mengatakan itu, dia terdiam, sepertinya menemukan ada yang salah dengan kata-katanya. Setelah berpikir beberapa lama, akhirnya dia sadar. Aku baru saja mengatakan 300 orang. Baik, Dewa Matahari. Jenderal Kuan Yang akhirnya mengerti apa yang salah. Dari awal pertempuran hingga akhir, tidak satupun dari 300 prajurit itu yang jatuh sama sekali. Dengan kata lain, sementara pihak mereka sudah kehilangan 15.000 tentara, pihak lain belum menderita satupun korban. Bagaimana ini mungkin? Saat dia mengenali hal ini, Jenderal Kuan Yang hampir membuat dirinya takut konyol. Segera setelah perintah Jenderal Kuan Yang terdengar, 1.500 ahli di sekitarnya, apakah mereka adalah Hell Enduring Gods atau Frenzy Blade Enduring Earths, semuanya mengutuk Jenderal Kuan Yang ini dan 9 generasi di dalam hati mereka. Apa yang F***? Itu adalah pemikiran kolektif di hati semua orang. F***, bukankah kamu mengirim kami ke kematian kami? Itu adalah kekuatan yang sangat kuat, itu akan menjadi berkah luar biasa jika kita bisa membunuh satu orang sementara menukar 5 atau 6 nyawa. Jika kita ingin membunuh 300 orang itu sepenuhnya, seluruh pasukan kita yang berjumlah 1.500 dapat melupakan untuk kembali. Bahkan dalam skenario kasus terbaik, kemungkinan masih akan ada beberapa puluh dari manusia yang masih hidup setelah kita semua telah mengorbankan hidup kita. Kami lebih suka pergi dan berurusan dengan suku harimau. Setidaknya, tingkat kelangsungan hidup kita akan sedikit lebih tinggi terhadap binatang buas Tianfa yang ganas. Tetapi karena perintah jenderal telah diberikan, mereka hanya bisa patuh. 1.500 ahli, semua memasuki medan perang bersama. Efek yang mereka hasilkan saat memasuki medan perang tidak diragukan lagi jelas. Setidaknya, serangan seperti gelombang pasang dari Heaven Destroyer dan Spirit Devourer telah melambat. Mereka tidak lagi menabrak pasukan pihak mereka seperti kapak memotong kubis. Namun, itu hanya memperlambat mereka hanya sesaat. Kuan Yang Bouseng berdiri tinggi di atas di tempat yang menguntungkan, memperhatikan situasi pertempuran. Sebagai komandan tertinggi dari 50.000 tentara yang kuat ini, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengendalikan situasi, bukan melangkah ke medan perang secara pribadi. Meskipun dia juga seorang Frenzy Blade Enduring Earth, dan bahkan seorang ahli yang kuat di antara Frenzy Blade Enduring Earths. Kuan Yang Bouseng hanya merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan dalam hatinya yang tidak mengalah karena partisipasi 1.500 ahli. Bahkan, dia mulai merasa bahwa kartu truf terakhir yang dia kirim mungkin tidak efektif. Dia menyaksikan situasi pertempuran dengan cemas, sesekali melambaikan tangannya dan mengirimkan banyak instruksi. Pemimpin bendera di sampingnya melambaikan bendera besar dengan penuh semangat, mengirimkan perintahnya.
Pasukan di medan perang tiba-tiba berselang-seling, naik dan turun, dekat transit dengan garis depan, menggantikan tentara yang lelah dengan yang baru. 4-5 bagian pasukan terus melancarkan serangan ke Heaven Destroyer dan Spirit Devourer pasukan secara terus-menerus dari berbagai arah. Bahkan jika taktik ini tidak mencapai hasil ideal dalam pikirannya, mereka harus memiliki beberapa efek yang benar. Sama seperti Jenderal Kuan yang duduk di gelisah, tidak ada yang menyadari bahwa bayangan hitam telah menyelinap ke medan perang seperti hantu. Sosok gelap ini juga tampak seperti ras aneh di kegelapan malam. Jadi tidak ada seorang pun di belakang pasukan ras aneh ini memperhatikannya. Selanjutnya, semua perhatian mereka terpaku pada situasi yang terjadi di depan. Tak satu pun dari mereka memandang ke depan dengan sungguh-sungguh, takut untuk bernapas terlalu keras, mereka semua merasakan telapak tangan mereka dingin karena keringat. Siapa yang akan begitu bodoh untuk memperhatikan situasi di kamp mereka sendiri? Dengan penutup dari batu, pohon, dan tubuh yang tak terhitung jumlahnya, sosok hitam ini tampaknya bergerak sangat lambat. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa mereka sebenarnya bergerak sangat cepat. Suatu saat mereka berada di samping anggota ras yang aneh, saat berikutnya mereka sudah beberapa meter jauhnya dari mereka. Dan sosok hitam itu semakin dekat ke bukit kecil tempat Kuan Yang Bouseng berada. Iklan. Jenderal Kuan Yang masih melihat perkembangan situasi di medan perang dengan konsentrasi yang dalam, menganalisisnya dengan hati-hati, merenungkan penyesuaian seperti apa yang harus dilakukan untuk sepenuhnya menahan serangan musuh dan benar-benar memusnahkannya. Jika dia tidak secara pribadi memimpin pasukan untuk berperang melawan unit yang menakutkan secara tidak wajar sebelumnya, jika dia mengetahui bahwa seseorang harus khawatir tentang bagaimana menghentikan serangan ofensif musuh dengan perbedaan jumlah yang sangat besar, dia pasti akan tertawa sampai semua giginya rontok. Dan berpikir bahwa jenderal itu benar-benar bodoh dan terbelakang. Tapi sekarang, dia jelas bisa merasakan apapun selain ketidakberdayaan. Dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk menatap kegelapan di belakang dirinya. Chuangshan Beidao sudah diam-diam mundur setelah membenarkan bahwa musuh tidak akan menyukai tipuan mereka. Jadi pertempuran ini menjadi satu untuk menguji air. Yang menguji kekuatan musuh dengan 50.000 orang. Iklan. Tentu akan lebih bagus jika mereka berhasil dengan satu pertempuran, bahkan jika mereka kalah, mereka akan dapat memperkirakan kekuatan musuh. Dan yang paling penting, semua ras aneh yakin bahwa bahkan jika mereka tidak berhasil menembus pertahanan musuh, pasti tidak akan ada kerugian yang berlebihan pada pasukan mereka. Paling tidak, itu tidak akan seperti si bodoh itu, Sang Chuan Poko, yang kehilangan hampir 200.000 orang dalam pertempuran yang berlangsung kurang dari 6 jam. Kali ini adalah pasukan-pasukan yang sangat disiplin. Itu benar-benar tidak seperti masa sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang Jenderal Kuan Yang Bouseng sangat percaya diri dan yakin akan. Sebelum ini. Saat ini, kenyataan kejam telah sepenuhnya menghancurkan fantasinya. Tidak dibesar-besarkan. Iklan. Pertempuran belum berakhir dan jumlah korban sudah sangat dilebih-lebihkan. Itu sudah mencapai level yang tidak bisa diterima. Kemudian saat berikutnya, Jenderal Kuan Yang hanya merasa hatinya sakit. Dia telah menyaksikannya. Pusinan Frenzy Blade Enduring Earth semua menghilang ke udara setelah mengaktifkan teknik Stealth Kills mematikan yang paling mematikan dari ras aneh. Dan ada lebih dari ratusan pria, yang menyerang di bawah pimpinan seorang pria berpakaian putih, ke arah mereka menghilang. Jenderal Kuan Yang telah mengantisipasi tanpa henti, berharap bahwa Frenzy Blade Enduring Earth ini akan dapat memusnahkan semua 100 orang ini sekaligus. Jika itu masalahnya, itu pada dasarnya menyatakan matinya pasukan ini. Tetapi dalam beberapa kedipan, dia bisa dengan jelas melihat jejak senyum sinis yang muncul pada pemimpin berkulit putih itu. Memang, itu seringnya menyeramkan. Dia tiba-tiba berteriak, hampir waktunya. Membunuh. Apa maksudmu, hampir waktunya, bunuh? Iklan. Tepat ketika Jenderal Kuan Yang merenungkan pertanyaan ini, dia ketakutan karena akalnya. Ini jawabannya. Lebih dari 100 pria itu tiba-tiba melemparkan pedang mereka pada saat yang sama. Dengan sinar pedang yang menyilaukan, seolah-olah tak terhitung petir tiba-tiba muncul di langit malam. Dan semua baut kilat diarahkan ke ruang kosong di depan mereka. Dan mereka diarahkan pada 3 level berbeda, yang sepenuhnya mencakup radius sekitar 50 sang. Mengubah seluruh area ini menjadi wilayah kematian. Serangkaian tangisan melengking terdengar dari kehampaan. 40 Hell Enduring Ghost dan 30 Frenzy Blade Enduring Earth yang baru saja masuk ke dalam pertempuran mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Semua tubuh mereka tiba-tiba muncul di udara. Mereka semua mengalami beberapa luka, dan ada beberapa dari mereka yang terpotong-potong, jatuh ke tanah. Rapi. F***. Jenderal Kuan Yang mencengkeram rambutnya dengan kasar, menariknya, benar-benar kesakitan dan tidak percaya di matanya. Apa yang terjadi? Iklan. Bagaimana mereka menemukan keberadaan Frenzy Blade Enduring Earth yang menggunakan Stealth Kills? Untuk membuat serangan balik yang akurat. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi itu terjadi tepat sebelum Jenderal Kuan Yang
Bagaimana dia bisa tahu bahwa dua pemimpin Heaven Destroyer dan Spirit Devourer adalah dua Saint Venerables? Khususnya Feng Juanyun, yang mempertahankan sikap dingin mutlak tidak peduli situasinya. Dalam pertempuran, dia masih memperhatikan dengan cermat semua yang terjadi. 8 Hell Enduring Ghost dan Frenzy Blade Enduring Earth telah mati di tangannya. Dan Feng Juanyun menyimpulkan dengan cukup akurat tentang stealth kills dari pengalaman. Dia sudah memperhatikan para ahli yang menunggu di bawah jenderal itu. Dan juga menyimpulkan bahwa mereka pasti akan menyerang dan membuat serangan yang akan mengubah situasi ketika waktu sangat penting. Feng Juanyun akhirnya bertemu dengan itu. Jadi ketika orang-orang ini mulai menuju ke arah mereka, dia tahu bahwa hadiah besar akan jatuh ke sakunya. Jadi dia sudah memberitahu semua orang untuk melakukan persiapan saat itu. Dengan satu perintah untuk menyerang, itu benar-benar menuai hasil besar. Semua musuh yang disembunyikan dan dimusnahkan pada salam pertama. Ini memang pertempuran yang memiliki harga terkecil untuk dibayar. Tapi Jenderal Kuan Yang tidak tahu tentang ini. Melihat begitu banyak ahli yang musnah dalam satu pertemuan, bahkan tanpa membuat satu goresan pun pada musuh, Jenderal Kuan Yang merasa hancur. Jadi, dia benar-benar hancur. Bukan karena dia serapuh itu, tetapi karena orang lain telah membantunya. Di tengah guncangan ekstremnya, Jenderal Kuan Yang tiba-tiba mendeteksi fluktuasi aneh di udara. Seorang prajurit ras aneh tiba-tiba muncul di depannya. Tampaknya itu hanya seorang anak kecil. Jenderal Kuan Yang langsung merasa bingung, apakah ada tentara muda di pasukan aku? Dan saat berikutnya, dia melebarkan matanya, karena tubuh prajurit ini tiba-tiba terbelah di tengah. Dan sepertinya telah menjadi dua manusia dari benua, dua anak dari benua. Bola mata Jenderal Kuan Yang langsung muncul, tapi dia tidak bisa membuat reaksi apapun. Dia hanya merasakan perasaan dingin di hatinya. Pedang sempit telah menusuk menembusnya dengan sangat akurat. Dan itu sama di hatinya di sisi lain tubuhnya. Kuan Yang Bouseng hanya punya waktu untuk mengeluarkan seruan terakhir. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya bahwa musuh berhasil membunuh dirinya sendiri ketika dikelilingi oleh pasukan 50.000 orang. Saat berikutnya, kedua pedang itu ditarik keluar dari tubuhnya secara bersamaan dan dengan ayunan, kedua kepala Jenderal Kuan Yang terbang dari lehernya. Sementara kepalanya terbang di udara, Jenderal Kuan Yang masih memikirkan pikiran terakhirnya. Mengapa ada yang aneh dan aneh tentang cara kedua orang ini menyerang? Tepat sebelum kesadarannya memudar, Jenderal Kuan Yang tiba-tiba merasa sangat lega, karena dia akhirnya menemukan apa yang salah. Kedua pembunuh ini tidak membunuhnya dengan menggunakan tangan kanan mereka. Semua serangan mereka datang dari tangan kiri mereka. Pembunuhan fatal dalam satu serangan. Itu meninggalkan Jenderal Kuan Yang, Frenzy Blade Enduring Earth, tanpa waktu untuk bereaksi. Tidak heran aku merasa ada yang salah. Tidak heran rasanya sangat aneh. Aku dibunuh oleh dua orang kidal. Betapa kebetulan nasib ini bahwa dua orang kidal akan datang bersama-sama secara kebetulan untuk membunuhku. Oh, benar, mereka tidak memiliki tangan kanan. Dan kesadaran Jenderal Kuan Yang benar-benar menghilang. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya memperhatikan perubahan besar dan menjerit. Tapi yang mereka rasakan hanyalah sensasi dingin di leher mereka dan itu adalah akhir dari pikiran mereka. Kedua anak ini, yang terlihat hampir 14 tahun, terus mengenakan ekspresi dingin ketika mereka memusnahkan semua ras aneh yang tersisa. Markas besar ras aneh akhirnya benar-benar mengamuk. Tetapi pada saat semua ahli mencapai untuk menyediakan cadangan, hanya ada lautan mayat yang tersisa. Dan kedua sosok kecil itu sudah menghilang. Mereka semua terperangah melihat tanah yang penuh dengan mayat. Pembunuh macam apa ini? Dengan berani membunuh jenderal pasukan di medan perang yang semrawut ini, ketika dikelilingi oleh 50.000 tentara, dan memusnahkan semua letnan lainnya, dan bahkan pembawa bendera. Dan pergi. Jadi dalam diam, seolah-olah mereka telah sepenuhnya lenyap dengan satu putaran tubuh mereka. Mereka adalah manusia, bagaimana mereka bisa bergerak begitu bebas tanpa ditemukan di antara lautan ras aneh ini yang semuanya adalah tubuh siam? Mungkinkah kedua pembunuh ini juga tahu teknik stealth kills kami? Ini benar-benar, Dewa Matahari . Ketika semua tentara lain tersentak kembali ke akal sehat mereka dan melihat lautan mayat di belakang mereka, mereka merasa punggung mereka berkeringat dingin. Yang terlemah dari para jenderal ini adalah seorang Hell Enduring Ghost . Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyembunyikan diri di hadapan kedua pembunuh ini. Benar-benar musnah. Ketakutan ekstrim muncul di seluruh hati mereka. Mereka semua merasa leher mereka menjadi dingin, seolah-olah kedua pedang fatal itu membelai leher mereka. Tian Ken, Dike. Dua pembunuh bayaran tertinggi yang Jun Moxie telah secara pribadi memelihara dan menunjukkan kecemerlangan mereka untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini. Tidak ada yang tahu bahwa pertempuran ini adalah pertempuran perawan dari dua pembunuh muda ini. Pembunuhan pertama dan nyata mereka. Pertempuran yang membekukan empedu musuh, pertempuran yang membuat hantu dan dewa takut. Dua yang muda ini bukan satu-satunya pembunuh Evil Monarch Manor yang muncul di belakang ras aneh. Dua yang pasti berada di tiga pembunuh terbesar di dunia juga hadir.
Dan dua pembunuh besar ini secara alami adalah Bailey Luo Yun dan Leng Ao. Di antara mereka yang berasal dari Evil Monarch Manor, tidak termasuk Solitary Eagle dan Feng Juanyun, dengan kerja keras dan bakat mereka yang konsisten, prestasi mereka dapat dibayangkan. Selanjutnya, karena pertempuran mendadak ini, menggunakan bantuan obat-obatan dari Jun Mosie, mereka berhasil mencapai ranah Saint Venerable tingkat ketiga. Dengan kekuatan yang sangat besar untuk pembunuhan, benar-benar sangat sedikit yang bisa lolos dari kematian dari tangan fatal mereka. Bahkan jika itu kultivasi dari si Acang Tian yang sudah meninggal, seorang ahli yang sudah berada di ranah Saint Monarch akan memiliki kesempatan hampir 50% untuk selamat dari serangan penyelamatan bersama dari mereka berdua pada saat yang sama. Keduanya datang karena khawatir untuk kedua anak muda itu, diam-diam bersiap untuk menyelamatkan mereka jika ada perubahan situasi. Target kali ini adalah jenderal dari ras aneh untuk pertempuran ini. Dia jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Tetapi seluruh proses dan hasil dari misi ini dan meninggalkan dua pembunuh top ini dengan rahang mereka menggantung. Hanya dalam sekejap mata, kedua anak itu berhasil menyelesaikan misi pembunuhan ini dengan sempurna. Tidak hanya mereka menyelesaikannya, mereka mengumpuli di dalamnya dan memusnahkan markas musuh. Dan lenyap tanpa jejak tunggal setelah itu, dalam waktu sesingkat mungkin, tanpa meninggalkan ujung. Benar-benar mengesankan. Ekspresi kesadaran muncul dari mata Bailey Luo Yun ketika dia berbalik untuk bertanya kepada Leng Ao, apakah kamu melihat dengan jelas kemana mereka pergi? Leng Ao menggelengkan kepalanya dengan suram dan menjawab, aku benar-benar tidak melihat dengan baik. Dengan prestasi mereka saat ini, mereka pasti bisa berjuang sendiri. Tidak ada keraguan tentang ini. Petik 2. Bailey Luo Yun mengangguk. Bahkan kita tidak dapat mendeteksi jejak mereka. Aku percaya bahwa tidak akan ada banyak di dunia yang akan dapat dengan jelas menangkap jejak mereka. Kedua pembunuh saling bertukar pandang, melihat ekspresi terkejut dan kalah di mata masing-masing. Dibandingkan dengan Tian Ken dan Dike, mereka berdua dapat dianggap sebagai leluhur, tetapi mereka masih tidak bisa mengetahui kemana dua anak ini pergi. Ini adalah sesuatu yang tak terduga. Dua pembunuh bayaran besar mengeluarkan tanda pengunduran diri dan menghilang secara diam-diam ke dalam malam. Mungkin tidak akan lama untuk beberapa perubahan terjadi pada judul dari tiga pembunuh terbesar di dunia. Tanda pisah. Jenderal terbunuh. Setelah menerima berita yang menyedihkan ini, 50.000 tentara ras aneh langsung jatuh ke dalam kekacauan tanpa seorang pemimpin. Dan inilah saatnya bagi mereka untuk membunuh musuh tanpa ampun. Mayoritas ras aneh terus mempertahankan dan bertindak atas perintah sebelumnya. Setelah membunuh dengan cara ini selama beberapa waktu, banyak tentara berbalik dari waktu ke waktu, merasa sangat muram. Situasi saat ini jelas tidak lagi menguntungkan kita, mengapa mereka tidak memberi perintah untuk mengubah formasi. Tetapi mereka hanya menggerutu secara mental, dan tidak berani bertindak berdasarkan pemikiran mereka. Karena medan perang sekarang bertindak secara keseluruhan. Jika suatu kelompok dengan terburu-buru mengadopsi strategi pertempuran baru, sementara yang lain tetap tidak menyadari perubahan, itu pasti akan menghasilkan kekacauan yang lebih besar dan mengacaukan formasi mereka sendiri. Dalam balapan yang aneh, hierarki sangat ketat. Yang kuat bisa secara acak membunuh yang lebih lemah yang tidak mematuhinya. Bahkan jika ada kesalahan dalam perintah dari atasan, bawahan harus melaksanakannya dengan loyal. Jika mereka menentangnya, bahkan jika mereka berhasil mendapatkan kemenangan, itu masih merupakan kesalahan serius dan akan menimbulkan kemarahan para petinggi. Sebaliknya, bahkan jika pertempuran itu hilang, tanggung jawab jatuh pada orang yang bertugas memberikan perintah. Jadi, meskipun mereka telah mencatatkan situasi canggung di depan mereka, mereka hanya bisa melanjutkan dengan keras kepala, berharap bahwa mereka akan dapat bertahan sampai saat musuh kehabisan bensin. Tetapi mereka ditakdirkan untuk kecewa. Setelah pertempuran yang panjang dan intens, ke-300 anggota Heaven Destroyer dan Spirit Devourer unit tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, mereka bahkan menjadi lebih agresif, sampai-sampai formasi yang tersebar sebelumnya mulai berkumpul lagi. Terutama di bawah pimpinan Solitary Eagle dan Feng Juanyun. Kedua orang suci ini adalah eksistensi yang tak tertandingi di medan perang ini dan dengan cepat mengumpulkan Heaven Destroyer dan Spirit Devourers kembali bersama, seperti bola salju yang tumbuh semakin besar, akhirnya berubah menjadi dua tornado fatal yang melonjak ke depan tanpa henti. Tiger King Earthquaker memimpin 3.000 harimau di tengah. 24 unit yang terdiri dari 2.400 pria juga tiba-tiba datang menyerang dari 24 arah yang berbeda. Darah segar memuntahkan kemanapun mereka lewat. 24 unit ini tidak pernah membayangkan operasi ini semudah ini. Perlawanan dari lawan sangat lemah. Itu memberi semua orang perasaan bahwa itu bukan dua pasukan yang bertarung, tapi pertempuran antara pasukan terlatih melawan massa. Meskipun ada perbedaan yang sangat besar dalam jumlah, itu tetap menjadi pembantaian sepihak. Sekelompok harimau menghadapi ratusan domba, akankah mereka merasa takut? Jawabannya adalah tidak. Harimau akan melahap domba tanpa ragu-ragu. Bahkan jika domba ingin melawan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain berjuang dengan sia-sia.
24 unit memotong jalan mereka dengan mudah dengan 3.000 harimau sebagai pusat mereka. Pertempuran kecil antara kedua belah pihak dengan perbedaan besar dalam jumlah akhirnya menjadi pembantaian satu sisi. Meskipun kehilangan 30.000 orang karena kekacauan karena kehilangan komandan, ras aneh menolak untuk mundur. Ketika pertempuran berlangsung, mereka semua maju dengan pedang mereka, mata benar-benar merah dan hiruk-pikuk. Meskipun mereka tahu itu berarti kematian, mereka terus maju tanpa rasa takut sambil menginjak tubuh rekan-rekan mereka. Batch setelah batch, tanpa istirahat. Dari awal hingga akhir, tidak ada satu orang pun yang mundur. Di langit malam yang gelap di utara, Jun Mosia mengamati pertempuran dari atas, tangan di belakang punggungnya dengan wajah tanpa emosi. Malam itu panjang, tetapi di bawah kilatan pedang dan darah, itu mulai memudar secara bertahap. Jun Mosia melayang di udara, mengenakan pakaian putih, rambutnya tertiup angin malam. Tatapan tajamnya tampaknya menembus kegelapan malam saat dia terus memperhatikan seluruh pertempuran. Saat ini, seluruh situasi pertempuran ada di kendali mereka. Satu-satunya kekhawatiran adalah serangan balasan terakhir dari ras aneh. Yang merupakan metode yang akan digunakan para ahli ras aneh ketika mereka tahu mereka telah mencapai akhir. Mereka semua bisa memicu peledakan diri massal sebagai serangan balasan terakhir. Jun Mosia yakin bahwa dengan kekuatan ras aneh saat ini, selain menggunakan peledakan diri, tidak ada cara lain untuk memberikan kerusakan signifikan pada pasukannya. Tiba-tiba, Jun Mosia tiba-tiba mendeteksi sesuatu dan mengangkat kepalanya. Tatapan tajamnya langsung memotong medan perang, menembus langit malam, dan mendarat di ujung ekor pasukan ras aneh. Saat ini, tatapan dingin Jun Mosia seperti dewa iblis kuno yang memegang pedang ilahi di malam hari. Di mana tatapannya mendarat, pakaiannya berkibar di langit malam. Chuangxiang Beidao dan lebih dari 10 ahli ras aneh lainnya juga berdiri di udara dan mengamati pertempuran hebat ini. Dari kelihatannya, mereka sepertinya baru saja tiba. Tiba-tiba, kedua tatapan dingin itu memotong sepanjang malam dan menuju mereka. Chuangxiang Beidao langsung merasakannya, jelas merasakan semua rambut ini naik. Dia mendongak untuk memenuhi itu. Pandangan dua ahli yang kuat secara resmi bertemu di udara dan mulai terjalin dengan intens. Tatapan yang tidak memiliki bentuk atau bentuk telah berhasil memicu percikan api yang menyilaukan. Praktis semua orang di medan perang langsung merasakan perubahan yang mengejutkan ini. Meskipun tidak banyak orang yang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang akan datang, seperti kilat yang akan turun. Pada saat tatapan mereka bertemu, Chuangxiang Beidao merasakan sakit tajam yang tak terlukiskan di matanya dan terasa hampir pusing, karena punggungnya berkeringat dingin. Dia memutar kepalanya dengan keras, dengan kekuatan besar sehingga tulangnya bisa terdengar retak. Baru pada saat itulah dia akhirnya berhasil membebaskan diri dari keterikatan dari tatapan Jun Mosie. Saat ini, Chuangxiang Beidao hanya merasa seolah-olah seseorang telah memukul kepalanya dengan sebatang tongkat, dan rasa sakit menjalar ke otaknya. Dan seluruh otaknya berubah menjadi bubur dari dampak ini ketika dia mulai merasa pusing. Chuangxiang Beidao menggelengkan kepalanya beberapa kali sebelum dia bisa pulih sedikit dari itu. Tapi meski begitu, dia masih merasa pusing dan mual. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Ini hanyalah bentrokan murni antara pikiran. Tetapi ahli nomor satu dari ras aneh, Chuangxiang Beidao, telah benar-benar jatuh ke dalam kerugian dalam bentrokan ini. Dengan sepenuhnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik tatapan gemuruh Jun Mosie. Saat ini, jarak antara mereka di seluruh medan perang membentang lebih dari 50 li. Tetapi di bawah jarak seperti ini, Chuangxiang Beidao masih terluka oleh satu tampilan dari Jun Mosie. Puan Chuangxiang, ada apa denganmu? Apakah ada kecelakaan? Perlombaan aneh berjanggut berat memandang Chuangxiang Beidao dengan keprihatinan besar. Ya ampun, lawan memiliki ahli yang sangat kuat. Chuangxiang Beidao berkata dengan suara serius. Baru pada saat itulah dia akhirnya menyingkirkan perasaan tercekik di dadanya. Ahli yang kuat, apakah kamu mengacu pada yang memiliki tingkat yang sama dengan bajingan tua itu Guhan? Bahkan jika lawannya adalah seorang ahli, dia tidak mungkin lebih kuat dari Lord Chuangxiang, kan? Bahkan ahli nomor satu dari benua Suan-Suan, Guhan, mungkin bukan lawanmu. Orang itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan nada mengejek dalam nada bicaranya. Orang ini disebut Gao Kiao Tuiku dan merupakan supremasi bertahan surgawi tingkat kedua, yang setara dengan Saint Venerable tingkat ketiga. Dia satu langkah lagi dari memasuki ranah Saint Venerable tingkat keempat. Orang ini selalu menganggap Chuangxiang Beidao sebagai idolanya. Dalam hatinya, Chuangxiang Beidao adalah keberadaan yang tak tertandingi. Itulah sebabnya dia begitu riang ketika menanyakan pertanyaan ini. Pakar nomor satu, Guhan tidak lagi ahli nomor satu di benua Suan-Suan. Setidaknya, Guhan bukan tandingan bagi orang itu sekarang. Karena aku juga bukan lawannya. Ketika Chuangxiang Beidao mengatakan ini, wajahnya hitam seperti arang. Ah, apa? Gao Kiao Tuiku tertegun, rahangnya ternganga lebar. Dan tangisan melengking ini datang dari rekan wanitanya. Ada seseorang seperti ini di dunia ini.
Di mana dia? 10 orang lainnya juga bertanya dengan kaget. Jika bahkan pakar nomor satu yang diakui secara publik dari ras aneh Chuangxiang Beidao harus mengakui inferioritasnya, dapat dilihat betapa kuatnya orang ini. Orang itu ada di depan, ke arah yang telah aku lihat sebelumnya. Sekitar 50 li jauhnya. Aku bertemu dengan tatapannya sebelumnya. Wajah Chuangxiang Beidao sangat suram. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak berani melihat ke arah itu lagi. Serangan rasa sakit yang tajam itu benar-benar tak terlupakan. Seolah-olah jiwanya telah terluka. Ini menyebabkan dia benar-benar kehilangan keinginan untuk bersaing. Tapi Chuangxiang Beidao dapat dengan jelas merasakan bahwa orang itu masih berdiri di tempatnya, bangga dan menyendiri, mengamati kelompok mereka di sini dengan pandangan jijik. Pandangannya tajam, dan mengerikan. Setelah mendengar penjelasan Chuangxiang Beidao, mereka semua mengerahkan kekuatan mata terbesar mereka dan melihat ke arah ekstrim yang telah dilihat Chuangxiang Beidao sebelumnya. Hati-hati semuanya, jangan menemui tatapannya dengan tergesa-gesa. Chuangxiang Beidao terkejut. Jika dia sendiri tidak bisa bertahan melawan musuh, konsekuensinya akan mengerikan jika ada orang lain yang terlibat dalam pertempuran pikiran yang sama. Sisanya dengan cepat tersentak kembali ke akal sehat mereka dan berbalik. Setiap orang dari mereka merasa seolah-olah mereka melihat sosok putih sendirian yang berdiri di udara. Gao Qiaotuiku lebih lambat dari yang lain dengan satu ketukan. Tetapi itu karena orang ini lambat dalam reaksinya dan bersikeras untuk mendapatkan pandangan yang baik. Berharap bisa menangkap orang yang telah mengalahkan idolanya sebelumnya. Dia baru saja melihat sosok putih di langit malam dan hendak memusatkan pandangannya pada wajah. Dan peringatan Chuangxiang Beidao baru saja datang tepat waktu. Gao Qiaotuiku ingin memalingkan kepalanya ketika dia menyadari bahwa orang lain itu tampaknya telah memperhatikan pandangannya, sedikit mengalihkan pandangannya. Hanya sedikit perubahan tatapan pandangan kosong, dan tatapan dingin ini langsung bertemu dengan Gao Qiaotuiku. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Rasa spiritual yang sangat besar datang melesat seperti sambaran petir di kejauhan. Gao Qiaotuiku tiba-tiba merasa pikirannya menjadi kosong. Dalam tatapan tunggal itu, dia merasa seperti telah melihat niat membunuh yang tak berujung terbentuk menjadi aliran sedingin es yang mengalir ke dalam benaknya. Ada gelombang rasa sakit yang tak terlukiskan, penglihatannya kabur dan sepertinya dia tiba-tiba melihat dunia lain di benaknya. Gunung mayat dan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya menertawakan dirinya sendiri. Tengkorak putih, menakutkan dan lengan boni mereka meraih ke arahnya. Tujuan mereka adalah tenggorokannya, seolah-olah mereka ingin mencekiknya hidup-hidup. Gao Qiaotuiku bahkan bisa merasakan sensasi dingin dan dingin itu. Ada lautan darah, ombak melonjak dan berputar-putar. Ada wajah manusia yang tak terhitung jumlahnya, aneh yang terbang keluar dari lautan darah, berceceran darah di mana-mana, ketika mereka terbang ke arahnya dengan jeritan mengerikan. Gao Qiaotuiku merasakan gelombang ketakutan dan teror yang tidak bisa lagi ditekan. Dia mengeluarkan pekikan yang tidak manusiawi saat seluruh tubuhnya bergetar dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan tidak ada udara Saint Venerable atau Supremacy Enduring Heavens. Dengan goyangan tubuhnya, dia jatuh dari udara. Chuangxiang Beidao memiliki reaksi tercepat. Dengan rentangan tangannya, dia sudah meraih Gao Qiaotuiku. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang kamu lihat? Mengapa kamu setakut ini? Petik 2. Darah di mana-mana. Dan banyak sekali kerangka, ingin membunuhku. Tubuh Gao Qiaotuiku menggigil, tatapan kosong di matanya. Suaranya dipenuhi ketakutan ketika dia mengayunkan lengannya, seolah-olah dia masih berusaha untuk melawan sesuatu dari dunia lain. Para ahli lain tidak bisa membantu tetapi merasakan dingin melihat mata kosongnya yang tampaknya terhubung ke dunia lain. Gao Qiaotuiku jelas bukan orang yang tidak kompeten. Dia adalah salah satu ahli kuat dari Yang Mulia. Dengan kekuatan Saint Venerable tingkat ketiga. Itu adalah Saint Venerable tingkat ketiga, A-level supremasi kedua abadi surga. Seorang ahli seperti ini takut pada keadaan ini dari satu pandangan dari lawan. Lalu seberapa mengerikan orang yang mereka hadapi. Chuangxiang Beidao sangat menentukan dan menamparkan Gao Qiaotuiku, mentransfer rasa spiritualnya yang murni ke dalamnya. Itu seperti aliran mata air bening yang dimasukkan ke kepala Gao Qiaotuiku. Dia langsung mendapatkan kembali matanya dan tersentak. Tapi mata Gao Qiaotuiku masih melesat, menolak untuk melihat ke arah Jun Moxie. Satu bentrokan tatapan telah menyebabkan supremasi bertahan surgawi ini menjadi ketakutan karena akalnya. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan orang ini masih merupakan misteri dan mungkin telah melampaui batas-batas apa yang bisa kami tangani. Chuangxiang Beidao melirik sosok putih riang itu dengan ekspresi khawatir saat dia menghela nafas rendah. Suaranya dipenuhi dengan kekecewaan tanpa akhir. Ketika dia pergi mengunjungi lawan lamanya Guhan beberapa hari yang lalu, Chuangxiang Beidao yakin. Karena dari apa yang dia rasakan, tidak ada lagi orang dari benua yang menjadi lawannya. Karena satu-satunya musuhnya, Guhan, tidak hanya meningkat dalam kekuatannya, tetapi sangat dicela dan secara signifikan lebih rendah daripada dirinya sendiri dalam budidaya.
Jika bahkan ahli nomor satu dari benua Suan-Suan tidak cukup kuat, maka apa perlawanan lain yang dapat dihasilkan oleh benua Suan-Suan? Hasil dari pertempuran ini praktis diputuskan. The Divine Sun sangat yakin akan kemenangan mereka. Ada seorang pemimpin dari Tianfa Forest di sisi benua. Wanita cantik itu mungkin kuat, dengan budidaya Saint Monarch, tapi dia masih lebih lemah dari Guhan, dan pasti tidak akan bisa menjadi lawannya dalam waktu dekat. Dan satu hal yang lebih penting adalah bahwa dua Raja Saint Xia Changtian dan Ji Bowen yang telah menjaga pilar pegunungan surga dan diam-diam menghilang tanpa jejak. Vanish, tidak merujuk pada trek atau keberadaan mereka saat ini. Itu adalah firasat di antara para ahli. Xia Changtian dan Ji Bowen mungkin menghilang untuk selamanya karena beberapa alasan tertentu. Jadi ketika membandingkan kekuatan para petinggi dari kedua belah pihak, ras-ras aneh yakin berada di posisi menguntungkan mutlak. Dan pasukan mereka juga memiliki keunggulan absolut dalam jumlah. Jadi tidak ada alasan lain untuk kehilangan pertempuran ini. Karena semua ini, Chuangshan Beidao penuh percaya diri. Tetapi Chuangshan Beidao tidak pernah membayangkan bahwa dalam satu hari, semua mimpinya hancur. Seorang ahli super yang menantang surga tiba-tiba muncul. Penampilan orang ini mungkin tidak cukup untuk mengubah seluruh situasi, tetapi itu cukup untuk mengarahkan hasilnya menjadi tidak terduga. Keberadaan orang ini dan menyebabkan semua rencana ras aneh dihancurkan. Jika mereka memaksakan serangan, itu akan membutuhkan serangan gabungan dari keenam ahli Saint Monarch untuk memiliki kesempatan membunuh orang ini. Dengan persiapan mental binasa bersamanya. Dan bahkan jika mereka membuat persiapan untuk pengorbanan seperti itu masih merupakan kesempatan, hasil yang tidak dapat ditentukan. Chuangshan Beidao dipenuhi dengan kepahitan yang ekstrim. Tapi yang dia tidak tahu adalah bahwa ada kekurangan dalam estimasi. Dalam aspek-aspek tertentu, dia telah melebih-lebihkan Jun Moxie. Demikian pula, di daerah-daerah tertentu, dia telah meremehkannya. Kultivasi Jun Moxie saat ini mirip dengan Chuangshan Beidao dan sebenarnya sedikit lebih rendah. Tetapi tubuh Jun Moxie berada dalam kondisi yang aneh di mana kekuatan spiritualnya lebih kuat daripada kultivasinya. Selain itu, dengan dukungan Pagoda Hongjun, batas kekuatan spiritual Tuan Muda Jun telah mencapai tingkat yang dapat mengalahkan Zhan Lunhui. Dan yang paling penting, Jun Moxie membawa semua aura pembunuhannya dari kehidupan sebelumnya. Itulah sebabnya dia memiliki pandangan yang tajam. Dunia sebelumnya mungkin tidak memiliki hierarki yang mirip dengan dunia ini, tetapi Jun Xie dalam kehidupan sebelumnya adalah Raja Assassin yang diakui oleh seluruh dunia. Bagaimana bisa aura pembunuhan Raja Assassin yang berdiri di puncak menjadi biasa? Seorang panglima perang mungkin tidak dapat dibandingkan dengan suatu negara dalam hal kekuatan dan pasukannya, tetapi kehadiran dan kedudukannya sendiri dapat dibandingkan dengan seorang raja. Ini adalah kehadiran tertinggi berdiri di puncak dunia kecil. Dan Jun Moxie telah membawa semua ini bersamanya. Bahkan jika dia bukan apa-apa, saat orang membunuh ini dilepaskan, dia masih seorang raja. Bahkan jika dia hanya memiliki budidaya Suan tingkat ke-9, saat aura pembunuhan ini muncul, dia masih raja jahat. Masih raja kegelapan. Chuangshan Beidao terlalu melebih-lebihkan Jun Moxie dalam hal kekuatan. Dia benar-benar ketakutan oleh kekuatan spiritual Jun Moxie yang menakutkan. Tetapi pada saat yang sama, ia juga meremehkan kekuatan keseluruhan Jun Moxie. Jun Moxie saat ini pasti tidak akan mati bahkan jika dia bertemu dengan serangan gabungan dari 6 sage. Selama itu bukan pembunuhan dan bukan pukulan fatal, dia akan bisa mundur dengan aman. Dan ingin membunuh Jun Moxie, ini adalah hal yang mustahil. Sampah. Apa yang aku katakan tadi adalah kebenaran, tetapi mengemukakannya pada saat ini pasti akan mengguncang hati para pria, dan melemahkan keinginan mereka untuk bertarung. Chuangshan Beidao akan mengatakan beberapa kalimat yang membesarkan hati ketika dia tiba-tiba merasakan sedikit fluktuasi dalam aura musuh. Seakan mengiriminya salam. Chuangshan Beidao tidak mengambil risiko keterlambatan dan dengan hati-hati menyalurkan semua kekuatannya ke matanya, lalu menutup pikirannya untuk menstabilkannya, sebelum perlahan memutar kepalanya untuk balas menatap. Hanya untuk melihat sosok putih itu melayang di langit malam, seperti awan yang sombong dan menyendiri, menutup celah di antara mereka. Pada saat ini, Chuangshan Beidao merasa sangat tertekan. Pihak lain jelas tidak memedulikannya. Atau lebih tepatnya mengatakan, dia bahkan tidak memiliki rasa hormat terhadap seluruh dunia. Bahkan jika dia adalah awan yang sendirian, dia masihlah awan yang melayang di tingkat tertinggi langit. Tidak ada yang seperti awan biasa yang bisa dilihat orang dengan mudah ketika mereka mengangkat kepala. Aura yang jelas dan berbeda ini, kehadiran yang mengesankan dan kemegahan yang mengejutkan ini, berdiri di puncak dunia, tak tertandingi dan tak tertandingi. Pada saat ini, Chuangshan Beidao punya perasaan bahwa dia akan dipaksa tunduk oleh pihak lain kapan saja. Pandangan pihak lain masih menyendiri, dingin dan mengalir dengan membunuh aura. Menatap seluruh dunia. Tetapi Chuangshan Beidao dengan jelas merasakannya, pihak lain tidak berusaha untuk bertukar pukulan dengan dirinya sendiri, setidaknya tidak sekarang. Karena ada sedikit pandangan merendahkan dalam pandangannya kali ini. Tatapan seperti ini hanya memiliki makna yang sederhana dan jelas, kalian semua tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku.
Untuk beberapa alasan, Zhuangshang Beidao sebenarnya mengakui tatapan ini. Dengan kekuatannya saat ini, mungkin dia memang tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Ras yang aneh tidak diragukan lagi adalah ras yang sesat, tetapi mereka sangat jelas dari fakta. Saat mereka menentukan bahwa lawan itu kuat, mereka akan tunduk pada pihak lain. Ini adalah sifat seperti budak yang tertanam dalam diri mereka, bahkan ahli nomor satu dari ras aneh, Zhuangshang Beidao, tidak terkecuali untuk ini. Sebelumnya, itu hanya karena tidak pernah ada orang yang bisa membuatnya mengakui kekalahan. Tapi sekarang ada, karena Jun Moxie telah muncul. Tepat ketika Zhuangshang Beidao telah membuat persiapan yang cukup untuk mengembalikan tatapannya, ia disambut oleh sudut bibir Jun Moxie yang melengkung membentuk senyuman yang penuh dengan kebodohan. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya ke arahnya dan menjulurkan ibu jarinya. Zhuangshang Beidao bingung. Dengan perilaku suan-suan kontinen, acungan jempol digunakan untuk memuji, jadi mengapa dia? Saat dia bertanya-tanya tentang ini, Jun Moxie langsung membalik ibu jarinya ke bawah, mengarahkannya ke tanah dan bahkan memgoyangkannya 2 kali. Artinya jelas, inilah yang ada di mataku. Ini tidak akan menjadi lebih sulit daripada menghancurkan semut bagi aku untuk membunuh kalian semua. Kemudian, Jun Moxie memiringkan kepalanya sedikit dan mengangkat dagunya dan menatap Zhuangshang Beidao dari sudut matanya. Ekspresi yang arogan, merendahkan, provokatif, dan penuh pengabaian. Salah satunya adalah seseorang yang melihat ke bawah dari atas. Tampilan yang sangat menghina. Zhuangshang Beidao hanya merasakan amarahnya meningkat, praktis akan muntah darah karena marah. Start ini, sengaja menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengirim salam, hanya untuk mempermalukan aku. Zhuangshang Beidao merasa seperti akan menderita luka dalam karena amarahnya. Bahkan jika kamu seorang ahli puncak, kamu tidak dapat mempermalukan orang lain seperti ini. Ini terang-terangan menghina kita terus-menerus. Pihak lain mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sudah menyatakan apa yang ingin dia katakan dengan jelas menggunakan metode sederhana dan langsung ini. Bukan hanya Zhuangshang Beidao, semua 13 pakar puncak lainnya hampir meledak karena kemarahan dari tindakan Jun Moxie. Zhuangshang Beidao menarik napas dalam-dalam. Dia menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk mengambilnya sehingga dia praktis menghirup semua udara di sekitarnya ke paru-parunya, mengubah daerah itu menjadi ruang hampa. Untungnya orang-orang di sekitarnya juga ahli, jika tidak mereka menderita kekurangan oksigen dan mati lemas. Zhuangshang Beidao tidak punya pilihan selain bernapas begitu banyak karena dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan emosinya sendiri dan melancarkan serangan secara sembarangan. Kehilangan ketenangan pikiran karena amarah ketika menghadapi seorang ahli seperti ini tidak ada bedanya dengan mencari mati. Bahkan jika dia memiliki ribuan Saint Monarchs untuk menjaganya, lawannya bisa membunuh dia begitu dia kehilangan fokus dalam satu pukulan. Jadi, apapun yang ingin dikatakan atau dilakukan Zhuangshang Beidao, ia harus membuat emosinya benar-benar tenang terlebih dahulu. Karena itu, ia dengan paksa menekan semua emosinya yang tidak stabil. Tepat ketika dia ingin berbicara, dia menyadari bahwa lawannya tiba-tiba menghilang dengan lambaian tangannya. Hilang begitu tiba-tiba, dengan cara yang begitu aneh. Apa ini? Apa? Tanpa memberi aku kesempatan untuk berbicara. Mengabaikan apa ini? Mungkinkah maksudnya bahwa aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya sederajat? Tidak, kami bahkan tidak perlu berbicara sederajat. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mengatakan kalimat. Tidak cukup berkualitas untuk melakukannya. Mata Zhuangshang Beidao melotot terbuka lebar ketika api amarah memancar dari matanya. Dadanya juga mulai naik dan turun dengan intens. Ini terlalu banyak. Ini terlalu berlebihan. Pihak lain tidak mengatakan satu kalimat pun, tetapi efek yang ditimbulkannya jauh lebih baik daripada berbicara. Kabut hitam berputar di sekitar Zhuangshang Beidao, matanya menjadi sangat merah. Jelas bahwa dia hampir meledak karena amarahnya. Semua ahli lainnya tetap diam, takut untuk bernapas terlalu keras. Mereka bahkan tidak berani menatapnya. Dalam situasi seperti itu, tidak peduli siapa itu yang membuka mulut mereka, mereka akan langsung berubah menjadi tas tinju Zhuangshang Beidao. Ini adalah fakta. Tidak ada yang mau mencoba menyanjungnya pada saat ini. Dan tidak ada yang tidak mau berakhir sebagai karung tinju dan berpotensi kehilangan nyawa mereka. Dalam keheningan malam, hanya ada suara Zhuangshang Beidao yang terengah-engah dan terengah-engah. Lama sekali, lama kemudian dia menghembuskan napas panjang dan tenang. Zhuangshang Beidao tertawa datar. Itu tidak bisa membantu. Lawan memang melebihi kekuatanku. Bahkan jika dia secara terang-terangan mempermalukan aku hanya bisa melakukan ini. Terima tanpa syarat, jika kita lebih kuat darinya dan mencapai tingkat yang sama dengan orang itu, maka dia akan menjadi orang yang menanggung penghinaan seperti itu. Yang kuat adalah raja, kepalan tangan adalah argumen terkuat. Ini adalah hukum dunia. Petik 2. Meskipun dia mengatakan ini, kekesalan dan frustrasi terlihat jelas dalam nadanya. Bagaimana dia, yang berdiri di puncak ras aneh itu, pernah mengalami penghinaan dan pengabaian semacam itu seumur hidupnya. Bos kami bijak dan cemerlang. Kami tidak bisa membandingkan.
Semua yang lain terdengar serempak. Mereka biasa menambahkan, tak terkalahkan, dalam sanjungan mereka. Dulu, bos kita tidak terkalahkan, bijaksana, dan cemerlang. Kami tidak dapat membandingkan. Tapi siapapun yang berani mengemukakan kata-kata, tak terkalahkan, mungkin akan dibunuh oleh bos mereka. Chuangshan Beidao menghela nafas dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangannya ke medan perang di bawah ini, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dampak yang diberikan Jun Moxie padanya agak terlalu banyak. Sepertinya 50.000 tentara ini ditakdirkan untuk dihancurkan oleh musuh, kata ras aneh kurus dan tinggi. Tentu saja, deskripsi ini didasarkan pada perbandingan dengan sisa ras aneh, karena tubuh siam mereka tidak akan pernah benar-benar terlihat kurus tidak peduli seberapa tinggi mereka. Berbicara dengan ras aneh ini jelas dianggap lebih ramping dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Dihapuskan. Juga tugas mereka. Sebagai prajurit matahari ilahi, mati di medan perang adalah kemuliaan terbesar mereka. Wajah Chuangshan Beidao masih sedikit memerah. Guhan tidak keluar, rencananya tidak berhasil. Kekuatan utama mereka tidak bergerak, jadi 50.000 prajurit kita hanya dapat digunakan sebagai batu ujian. Apa yang bisa dianggap sebagai pengorbanan dari 50.000 orang ini? Yang menggangguku adalah bahwa praktis tidak ada satupun kerugian yang diberikan kepada musuh, meskipun kami kalah jumlah dengan 10 kali lipat. Bahkan jika pihak lain sangat terlatih, ini terlalu sulit dipercaya. Petik 2. Ratusan li di belakang tempat mereka berdiri, pasukan ras aneh memenuhi seluruh wilayah. Kam-kam mereka membentang hingga 100 li, menyerupai naga panjang di malam hari. Memang, unit kecil pihak lain benar-benar terlalu kuat, kata ras aneh kurus itu, memukul bibirnya. Terutama 300 orang itu di awal. Ini pertama kalinya aku melihat kekuatan yang begitu kuat di sepanjang hidup aku. Petik 2. Ras aneh ini disebut si Chuan Dingmen. Dia mungkin terlihat sangat celaka, tetapi dia sangat kuat dan merupakan salah satu dari 6 Saint Monarch dari ras yang aneh. Meskipun dia yang paling lemah di antara mereka, dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Dan terima kasih Tuhan bahwa dia belum bertemu dengan Jun Moxie dan mengumumkan namanya, jika tidak, dia pasti akan berubah menjadi batu penetrating asole, satu di mulut raja jahat ini. Memang, aku juga belum pernah melihat unit sekuat ini sebelumnya. Chuangshan Beidao berkata dengan sungguh-sungguh. Jika tebakanku tidak salah, orang-orang ini pasti lebih rendah dari orang itu sebelumnya. Hanya orang yang begitu kuat yang bisa memiliki bawahan seperti itu. Petik 2. Bab 1228, Perenungan Tuan Muda 19 Neter ke-14 Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Chuangshan Beidao perlahan berbalik, ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Kalian semua sedikit kurang wawasan dan hanya melihat kecakapan bertarung mereka masing-masing, tetapi kamu tidak memperhatikan koordinasi di antara mereka. Koordinasi antara 300 orang ini praktis tanpa cacat. Tidak peduli seberapa banyak kamu mengacaukan formasi mereka, selama salah satu dari mereka masih bisa terhubung, maka mereka akan dapat menampilkan kekuatan mengerikan yang lebih kuat dari gabungan 2 orang. Koordinasi antara 2, 3, 4. Ratusan dari mereka sangat brilian. Petik 2. Ketika dia menunjukkan ini, semua orang melirik dan memperhatikannya, wajah mereka berubah suram. Semua serangan yang diarahkan pada mereka akan secara cerdik dialihkan oleh rekan-rekan mereka, bahkan pukulan fatal akan dibagi menjadi luka ringan. Saat satu orang terluka, dia akan segera menerima kerjasama dari setidaknya 6 orang lainnya. Dan yang terluka akan menjadi target utama perlindungan mereka. Tetapi kekuatan gabungan dari 7 orang ini tidak akan melemah sedikitpun. Petik 2. Chuangshan Beidao melanjutkan dengan sungguh-sungguh. Ambil contoh sebelumnya. Peledakan diri dari 2 bumi yang bertahan Frenzy Blade akan cukup untuk menyebabkan surga yang abadi menderita cedera parah jika itu adalah pertempuran di dalam klan kami. Tapi lawan langsung mengumpulkan kekuatan 6 orang untuk meniadakan dampak dari peledakan diri. Sebuah serangan fatal yang diakibatkan oleh peledakan diri berakhir dengan serangan ringan, yang dibagi antara 6 orang. Jika aku tidak menyaksikan koordinasi yang indah ini sendiri, bagaimana aku bisa percaya? Ini masalah yang sangat sulit dipercaya. Petik 2. Memang, masalah ini memang sangat tidak masuk akal. 12 lainnya menganggukkan kepala bersamaan. Mereka hanya memperhatikan penanaman mengejutkan dari 300 orang ini, betapa kejam dan menentukan serangan mereka di mana, dan tidak memperhatikan dengan seksama koordinasi yang ketat di antara mereka, tetapi setelah diamati dengan cermat, wajah mereka langsung berubah. Koordinasi antara setiap orang di pihak musuh memang mencapai level yang mengerikan. Dan pemahaman diam-diam antara satu sama lain telah mencapai tingkat yang lebih mengerikan. Dan indera tajam mereka terhadap bahaya yang akan datang bahkan lebih mengejutkan. Bahkan jika itu adalah 2 Saint Monarchs yang dibebankan ke depan untuk menghadapi unit seperti ini. Jika mereka tidak menggunakan metode yang paling ekstrim dan hanya berkelahi dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka mampu menangani kerusakan yang cukup besar pada mereka, mereka adalah ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Petik 2. Chuangshan Beidao berkata dengan muram sambil mengamati dengan seksama. Jadi kalian semua harus memperhatikan, bahkan jika itu adalah Saint Monarch, jika kamu bertemu dengan unit seperti ini, segeralah melarikan diri sehingga kamu tidak akan membuang hidupmu sia-sia.
Jika kamu telah kehilangan kesempatan untuk melarikan diri, maka kamu harus menggunakan metode paling ekstrim dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Petik 2. 12 orang luar lainnya merasakan hati mereka menjadi dingin. Mereka sudah membuat unit ini menjadi seseram mungkin, tetapi mereka masih tidak menyangka bahwa unit kecil ini yang terdiri dari 300 orang bisa jadi menakutkan ini. Sekelompok pembudidaya swan dengan tingkat budidaya Saint Kaisar bergabung kekuatan akan dapat membunuh Saint Monarch. Jika ini dikatakan sebelum ini, semua orang akan percaya ini sepenuhnya omong kosong. Tapi saat ini, mereka tidak punya pilihan selain untuk percaya dan tidak berani untuk tidak mempercayainya. Pertempuran masih berlangsung. Meskipun sosok Jun Moxi telah menghilang, dia tidak pergi jauh, hanya menyembunyikan diri, mengamati unit penghancur surga dan Spirit Devourer yang bertempur dari langit. Dia harus dengan kuat menahan keinginan untuk campur tangan beberapa kali. Karena dia tahu bahwa 13 ahli lainnya juga mengamati pertempuran. Pertempuran di bawah ini antara pasukan mereka. Kedua belah pihak tidak terlibat di dalamnya. Tetapi jika dia telah mengambil tindakan pertama, maka 13 lainnya pasti akan menagih. Dia bisa mengendalikan mereka bertiga dengan darah api kuning. Tapi 10 orang lainnya pasti akan menyebabkan kerusakan signifikan pada pasukan penghancur surga dan Spirit Devourer. Jadi Jun Moxi tidak boleh terlibat. Jika dia tidak terlibat, Chuangshan Beidou dan yang lainnya tidak akan terlibat. Pertempuran ini awalnya adalah untuk menyuarakan musuh. Pertempuran sesungguhnya adalah untuk waktu yang lain, dan bukan sekarang. Jadi itu hanya bisa diselesaikan oleh pasukan mereka di bawah, sendiri. Yang benar-benar membuat Jun Moxi santai adalah bahwa pasukannya sendiri mendapatkan keuntungan penuh dalam pertempuran ini. Kerugian yang disebabkan oleh serangan hiruk-pikuk dari musuh sangat terbatas. Terutama ketika sebagian besar serangan kuat difokuskan pada anggota Heaven Destroyer dan Spirit Devourer. Ini secara tidak sadar mengurangi beban pada Tiger King dan 24 unit lainnya, memungkinkan mereka untuk membunuh dengan lebih mudah. Pada titik ini, sudah ada 8 unit yang lebih kecil bergabung di tengah, sementara pasukan Tiger King membunuh musuh di semua sisi. Pengaturan asli Mei Sueyan adalah untuk mundur setelah mereka menembus formasi, tetapi karena hal-hal sudah sampai pada tahap ini, itu berubah dari membunuh sejumlah besar musuh menjadi penghancuran total mereka. Jika mereka berhasil menghabisi musuh tanpa kerugian, itu akan menjadi hasil pertempuran paling ideal. Ketika Mei Sueyan membuat pengaturan, semua orang yang terlibat tidak pernah membayangkan bahwa itu akan berakhir seperti ini. Hasil pertempuran terakhir adalah penghancuran total ketika menghadapi kekuatan musuh yang 10 kali lipat dari kita. Dan lebih dari setengah dari musuh dilakukan oleh 300 anggota penghancur surga dan pemecah roh. Hasil pertempuran semacam ini benar-benar tidak pernah terdengar. Ketika pertempuran hampir berakhir, suara ledakan bisa terdengar satu demi satu. Itu adalah metode yang paling ekstrim, suara peledakan diri yang digunakan oleh Hell Enduring Ghost dan yang lainnya dalam keputusasaan terakhir mereka. Menggunakan tubuh mereka sebagai senjata terakhir untuk membunuh musuh. Jumlah orang yang tetap berdiri di medan perang secara bertahap berkurang. Tetapi tidak ada satu orang pun dari orang luar yang mundur. Mereka terus maju. Meskipun hanya ada 20.000 dari mereka yang tersisa dari 50.000, mereka tetap maju. Satu setelah lainnya. Ketika pertempuran berakhir, langit sudah cerah. Pertempuran ini telah berlangsung sejak tengah malam hingga subuh. Bendera berkibar berisik di kejauhan. Tetapi sejuta tentara yang dikumpulkan oleh orang luar masih tidak bergerak. Hanya menyaksikan rekan-rekan mereka dibantai. Berubah menjadi angka yang diperhitungkan oleh 13 surga abadi di langit. Di pihak Tianfa, juga tidak ada tindakan lanjutan lainnya. Semua orang menunggu pertempuran ini berakhir. Fajar akhirnya patah. Angin sepoi-sepoi bertiup di seluruh negeri. Solitary Eagle dan Feng Juanyin bersiul, dan anggota Heaven Destroyer dan Spirit Devourer berkumpul di tengah. 10 jari-jari sekitarnya ditutupi oleh lautan kabut darah. Bau darah memenuhi hidung mereka. 50.000 orang luar, bukan satu pun yang selamat. Di langit, Chuangshan Beidou dan yang lainnya kembali diam-diam. Tidak hanya Jun Moxi dan 13 Enduring Heavens dari Outsiders yang mengamati pertempuran ini secara rahasia. Ada satu orang lagi, pakar kuat lainnya. Di tingkat yang lebih tinggi dari langit malam, ahli nomor 1 di benua itu, Tuan Muda 19 Neterin benar-benar disamarkan ke dalam kegelapan malam. Dengan tangannya di belakang, dia juga mengamati pertarungan hebat ini dari atas. Tentu saja, dia juga menyaksikan bentrokan antara Jun Moxi dan Chuangshan Beidou sepenuhnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seseorang memiliki kecepatan kemajuan luar biasa yang tidak pernah terdengar sebelumnya? Tuan Muda 1911 menghela napas sedikit, mengalihkan pandangannya ke pilar pegunungan surga yang runtuh yang membentang ribuan mil, sinar yang luar biasa kuat di matanya. Pillar of Heaven's Mountains bukan hanya batas yang membagi dua tanah, itu juga merupakan pencapaian tertinggi dari ras 9 meters. Pilar gunung surga tidak ada di dunia ini pada awalnya.
Puncak tertinggi di dunia ini adalah barikade absolut yang telah didirikan oleh Tuan Muda pertama 9 Neter dengan menggunakan keterampilan ilahinya. Dan bahkan menambahkan segel, menyebabkan pegunungan tertinggi di benua ini berdiri selama 10.000 tahun. Jika bukan karena Zhang Kuang, yang dengan rakus mencuri 9 pasir ilusi dan menyebabkan tiang gunung surga runtuh, itu pasti akan terus berdiri selama berabad-abad. Sampai akhir waktu, bahkan jika dunia ini dihancurkan, selama formasi yang didukung oleh 9 pasir ilusi tetap berjalan, pilar pegunungan surga akan tetap berdiri. Dengan putaran telapak tangan, pilar pegunungan surga terbentuk. Menghentikan pertempuran antara dua ras selama 10.000 tahun. Keilahian macam apa yang dapat menciptakan keajaiban seperti itu? Bahkan jika itu benar-benar menghasilkan awan dengan satu putaran tangan dan hujan dengan yang lain. Itu tidak layak disebutkan dibandingkan dengan kemampuan legendaris ini. Bahkan sekarang, meskipun pilar pegunungan surga sudah sepenuhnya runtuh, Tuan Muda 1911 Belanda masih bisa merasakan energi misterius yang tersisa. Dan gelombang musuh ini sangat misterius dan aneh, begitu benar dan bermartabat, tetapi juga pembunuh yang menakutkan. Tidak jelas dan tidak dapat dibedakan, tetapi bermartabat dan tenteram. Tuan Muda 19 Neter ke-14 tidak bisa membantu tetapi merasakan gelombang kekaguman yang tak berkesudahan di dalam hatinya. Tuan Muda pertama 9 Neter adalah puncak sesungguhnya. Aku, atau beberapa sebelum aku, semua 9 Neter yang master selainnya. Dibandingkan dengan 9 yang Neter Master pertama saat itu, kita semua yang telah datang setelah itu, apakah kita benar-benar memiliki hak untuk menggunakan judul ini? Apakah kita benar-benar memenuhi syarat untuk disebutkan dengan syarat yang sama dengan nomor 1 ini sejak semua sejarah? Bagaimana kita dapat mencapai tingkat Tuan Muda pertama 9 Neter? Tuan Muda 1911 berdiri dalam kesunyian di malam hari, tubuhnya tetap diam saat jubah hitamnya berkibar ditiup angin, menyerupai patung iblis di langit. Seolah tumpukan puing di hadapannya adalah godaan yang tak ada habisnya baginya. Mungkin, peluang terobosan aku terletak di tanah puing ini. Saat ini, pertempuran besar akhirnya berakhir. Pertempuran kecil antara aliansi benua Suan dan orang luar secara resmi berakhir. Feng Juanyu menusukkan pedangnya ke dada Frenzy Blade Enduring Earth dengan suara mendesing, menusuk punggungnya dan melintasi kedua tubuh. Dan Suan Ki murni pada pedang Feng Juanyun meledak pada saat yang sama dengan lawannya meledakkan diri. Feng Juanyun dengan cepat mundur. Ketika ledakan ini berakhir, Feng Juanyun menyadari bahwa tidak ada satupun musuh yang tertinggal di belakangnya. Seluruh medan perang tersebar dengan mayat. Darah segar yang menumpuk di beberapa daerah bahkan telah membentuk danau kecil, menyebabkan mayat mengapung di atasnya. Bahkan dengan pengalaman Solitary Eagle dan Feng Juanyun yang luas, sangat jarang mengalami pertempuran yang sangat menyedihkan. Tidak ada satupun anggota dari orang luar yang mundur, dan tidak satupun dari mereka melarikan diri. Orang-orang luar mungkin menjijikkan, tetapi moral pertempuran seperti ini terlepas dari kekalahan yang tak terhindarkan dan kematian benar-benar mengesankan. Orang-orang luar tidak diragukan lagi menjijikkan, tetapi pertempuran mereka tidak akan diragukan lagi tangguh. Spirit Devourers, kumpulkan. Aku ingin akun nomor dan status kami. Feng Juanyun memerintahkan, wajahnya akhirnya menunjukkan jejak kelelahan. Pertempuran akhirnya berakhir, dan tubuhnya berlumuran darah dari serangan paksa musuh. Meskipun mereka semua luka yang dangkal, jumlah besar luka itu masih mengejutkan. Di sisi lain, Solitary Eagle juga memberikan urutan yang sama pada saat yang bersamaan. Hal pertama yang ingin mereka berdua ketahui adalah kondisi saudara mereka. Hasilnya adalah 3 orang tewas dalam pasukan penghancur surga, 79 terluka parah, dan sisanya, termasuk Solitary Eagle, tubuh semua orang ditutupi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Sisi Spirit Devourer juga mengalami 3 kematian, dan 1 orang lainnya melayang di ujung kematian. Ada 68 luka berat, dan sisanya juga dipenuhi luka. Musuh-musuh mereka berjumlah puluhan ribu, lebih dari 100 kali lebih banyak dari mereka. Namun pada akhirnya, mereka hanya menderita 7 korban. Hasil pertempuran seperti itu tidak mungkin lebih menakjubkan. Namun, Solitary Eagle dan Feng Juanyun sama-sama merasakan sakit dan kesedihan yang tak berujung di hati mereka. Jadi bagaimana jika 50.000 pasukan musuh yang kuat telah musnah? Jadi apa, bahkan jika itu 100.000? Kehidupan musuh-musuh itu masih tidak seberharga satupun dari saudara-saudara mereka. Bahkan pertukaran 100.000 nyawa musuh untuk salah satu nyawa saudara mereka tidak sepadan. Formasi yang Jun Moxi telah berikan kepada mereka adalah sesuatu yang mampu memungkinkan mereka untuk melewati 2 dunia untuk membunuh Saint Venerables. Dari ini saja, orang bisa melihat betapa mengerikan formasi itu. 7 yang jatuh sebenarnya sama seperti jika 7 Saint Venerables telah diambil oleh taktik laut manusia oleh lawan. Dalam pertempuran yang kacau, tidak hanya ada musuh yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, masih ada teman-teman mereka juga. Karena itu, mereka sama sekali tidak bisa menggunakan peledakan diri. Jadi, tubuh saudara-saudara ini masih utuh. Mereka semua telah direnggut kembali oleh teman-teman mereka dan dijaga ketat sampai pertempuran berakhir.
Di sisi lain, Raja Harimau juga agak terdiam. Setelah mereka selesai menghitung jumlah mereka, suku harimau telah kehilangan lebih dari 100 prajurit. Secara komparatif, tingkat korban mereka hanya sedikit lebih tinggi dari pasukan penghancur surga dan Spirit Devourer. Namun, kesedihan mereka atas kematian saudara-saudara ini masih luar biasa. Semua orang, kumpulkan dan kembali. Solitaire Eagle melambaikan tangannya dengan ekspresi serius. Matanya agak merah, tetapi karena seluruh tubuhnya berlumuran darah, sulit untuk melihatnya. Feng Juanyun memegang tentara yang sekarat di tangannya dan terus-menerus mengirimkan Xuan Qi kepadanya, mempertahankan gumpalan terakhir kehidupan yang masih berkedip saat dia berlari dengan gila. Saat ini, dia sudah berlari cukup jauh. Feng Juanyun bertekad untuk menyelamatkan saudaranya. Prajurit ini sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengatakan sepatah kata pun. Matanya benar-benar lesu. Dia sudah mengkonsumsi pil Heaven Reversal sejak lama, tetapi itu tidak memiliki efek apapun. Saat ini, dia jelas sudah lampu di tetes minyak terakhirnya. Prajurit ini telah menderita serangan sengit dari 4 bumi bertahan Pisau Frenzy dan harus menanggung peledakan diri dari mereka berdua, yang mengakibatkan cedera berat. Dengan cedera semacam ini, bahkan pil Heaven Reversal tidak efektif. Feng Juanyun tahu bahwa keadaan cedera sedemikian rupa sehingga bahkan Heaven Reversal pil tidak berdaya tentang cukup banyak hukuman mati. Pada saat ini, jika ada seseorang yang mungkin bisa melakukan sesuatu, itu akan menjadi Jun Moxi. Ketika Feng Juanyun melesat, dia tiba-tiba merasakan prajurit di tangannya gemetar, dan aura mematikan terpancar keluar. Tubuh kekar Feng Juanyun bergetar, dan dia hampir berlutut di tanah. Pada saat ini, semua energi di tubuhnya hampir meninggalkannya. Feng Juanyun bisa merasakan dengan jelas bahwa saat ini, Xuan Qi-nya sudah tidak dapat mengalir ke tubuh di lengannya. Pada saat ini, bayangan putih melintas, dan Jun Moxi terbang mendekat, muncul di depannya. Bagaimana itu? Tidak ada yang menyelamatkan, Feng Juanyun merosot ke belakang saat seteguk darah menyembur dari mulutnya. Pertempuran sengit baru saja berlalu, dan Feng Juanyun awalnya sudah kelelahan hingga ekstrim. Tanpa jeda, ia mulai menyalurkan sisa energi yang tersisa di tubuhnya ke tubuh prajurit yang sekarat ini. Tetapi melihat bahwa yang terakhir masih menyerah pada luka-lukanya pada akhirnya, dia tidak bisa menekan kesedihannya, dan luka-luka internalnya juga muncul pada saat yang sama, menyebabkan dia muntah darah. Apa yang terjadi? Apakah dia mengkonsumsi pil Heaven Reversal? Itu tidak berhasil. Biarkan aku melihatnya. Jun Moxi mengulurkan tangannya dan mengambil prajurit itu dari tangan Feng Juanyun. Tetapi begitu dia menyentuh tubuh itu, dia menghela nafas. Meskipun tubuhnya masih hangat, internal 5 viscera dan 6 ususnya praktis telah hancur menjadi bubur. Bahkan dantian hancur. Cedera seperti itu pada dasarnya tidak ada harapan. Meskipun pil Heaven Reversal memiliki efek ajaib yang mampu merebut kekayaan surga, itu adalah sesuatu yang hanya berguna pada orang yang masih hidup. Itu bukan pil ilahi yang bisa membangkitkan orang mati. Darah terus mengalir dari sudut mulut Feng Juanyun, dan dia mencengkeram keliman bajunya dengan cara yang menyakitkan. Song Yan, dia bahkan tidak berhasil meninggalkan kata-kata terakhirnya. Dari saat dia terluka, dia mencoba untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Song Yan, Brother Song, masih memiliki penyesalan di dalam hatinya. Dia baru saja menikah kurang dari setahun yang lalu. Petik 2. Jun Moxi menarik napas dalam-dalam, dan matanya menyala karena marah. Bagaimana bisa saudara kita diizinkan pergi dengan penyesalan di dalam hatinya? Saat dia berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah warna keemasan pucat. Bukan hanya wajahnya, seluruh tubuhnya bersinar dengan rona emas. Pengumpulan jiwa. Jun Moxi berbicara, dan cahaya keemasan di sekitarnya tiba-tiba membesar, meliputi area seluas 3 sang. Pengumpulan jiwa adalah kemampuan khusus yang dapat digunakan para pembudidaya Xuan setelah mereka mencapai ranah Saint Monarch. Seorang Saint Monarch dapat menggunakan kemampuan ini pada orang yang baru saja meninggal baru-baru ini, dan yang tubuhnya masih hangat, mengingat jiwa yang tercerai-berai dan mengembalikannya ke tubuh aslinya. Itu akan menciptakan efek kebangkitan sementara, memungkinkan orang tersebut meninggalkan beberapa kata terakhir. Jika keberuntungan orang itu baik, ia bahkan bisa membentuk benih roh, mempertahankan ingatannya sebelum mencari kelahiran kembali. Satu-satunya batasan adalah ini hanya dapat digunakan pada orang yang baru saja meninggal. Jika waktu kematian melampaui beberapa puluh napas, itu akan sia-sia. Selain itu, setiap kali teknik ini digunakan, setidaknya setengah dari kekuatan Saint Monarch akan habis, dan tidak mungkin untuk pulih dalam jangka pendek. Jadi, kecuali seseorang yang dekat dengan mereka, atau musuh yang sangat dibencinya, tidak ada yang mau menggunakan teknik rahasia semacam ini. Harganya terlalu besar. Namun, Jun Moxi tidak ragu sedikitpun. Dia tidak bisa menyelamatkan saudara-saudara lain yang mati tepat waktu, tetapi untuk saudara ini tepat di depannya, dia tidak akan membiarkannya mati begitu saja tanpa memiliki kesempatan untuk meninggalkan kata-kata terakhirnya. Mata Feng Juanyun melebar, memperlihatkan ekspresi kegembiraan liar. Adik ini yang baru saja meninggal beberapa saat yang lalu, tiba-tiba bergerak, dan sedikit warna muncul di wajahnya. Ini adalah perasaan hidup.
Butir-butir keringat besar muncul di dahi Jun Moxi. Tidak diragukan lagi, dia sudah menggunakan semua kekuatannya. Yang paling celaka adalah bahwa dantian Song Yuan ini sudah benar-benar hancur. Bahkan jika dia menuangkan lebih banyak energi, tubuh ini tidak mampu mengedarkannya. Meskipun Jun Moxi ingin menggunakan kekuatan Saint Monarch tingkat keempatnya untuk membantunya membentuk benih roh, itu tidak berguna. Warna keemasan yang lebih kuat muncul di mata Jun Moxi-nya saat dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan Pagoda Hongjun. Rintihan lembut terdengar, dan Song Yuan akhirnya membuka matanya lagi. Melihat wajah Jun Moxi yang dipenuhi keringat di depannya, emosi yang berat melintas di matanya. Dia tampaknya mengerti bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi, dan dia berjuang dengan sekuat tenaga untuk menggerakkan bibirnya. Ketiga, Tuan Muda ketiga, tolong beritahu istriku, bahwa ketika dia masih muda, sementara dia masih muda. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kepalanya menunduk, dan dia berhenti bernapas. Kali ini, dia benar-benar mati sungguhan. Meskipun Jun Moxi telah menggunakan semua kekuatannya dan mencoba yang terbaik, dia hanya berhasil memberinya waktu untuk mengatakan beberapa kata. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih kepada Jun Moxi. Karena di antara mereka, tidak perlu kata-kata seperti itu. Meskipun dia belum berhasil menyelesaikan pembicaraan, makna yang ingin dia sampaikan sangat jelas. Tolong beritahu istri aku untuk menikah lagi saat dia masih muda. Tidak ada yang akan mengira bahwa keinginan terakhir pria ini adalah ini. Memberitahu istrinya untuk menikah lagi. Wajah Feng Juanyun yang awalnya gembira sekali lagi tenggelam, dan dia menghela nafas dengan ringan, memalingkan pandangannya. Jun Moxi menggelengkan kepalanya, dan cahaya putih bersih tiba-tiba keluar dari wajahnya yang kemasan. Saat cahaya putih menyala, sesosok kecil melayang keluar dari dahi Song Yuan. Sosok manusia ini hanya seukuran kepalan tangan, dan memiliki keempat anggota badan dan fitur wajah. Satu-satunya hal adalah sosok kecil ini terbentuk sepenuhnya dari kabut tebal. Ketakutan dapat terlihat pada wajah sosok kecil itu ketika perlahan-lahan menghilang di angin. Dengan flip tangannya, sebuah kotak giok muncul di tangan Jun Moxi. Kemudian, dengan lambaian, sosok kecil itu diantar ke kotak giok. Dengan satu flip tangannya, kotak itu menghilang lagi. Kotak batu giok ini seluruhnya terbuat dari surga bumi roh fena alam, dan itu bisa memastikan bahwa benih roh ini tidak akan pernah menghilang. Jika Song Yuan tahu bagaimana memanfaatkan lingkungan ini, tinggal di dalam untuk mengolah jiwanya, pencapaiannya dalam kehidupan berikutnya kemungkinan besar tidak akan bisa dihindari. Jun Moxi bisa dikatakan telah berusaha sekuat tenaga untuk bawahannya. Di dunia ini, kemungkinan tidak ada orang lain yang bisa melakukan lebih baik dari ini. Setelah perang ini, ketika semuanya telah tenang, aku secara pribadi akan membantumu untuk menemukan pilihan terbaik untuk kelahiran kembali. Jun Moxi bergumam dalam hati. Sedangkan untuk istrimu dan keluargamu, kami saudara-saudari secara alami akan merawat mereka dengan baik untukmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tetapi jika dia benar-benar memiliki niat untuk menikah lagi, secara alami kita akan memberinya berkah juga. Juga, aku jamin tidak akan ada gosip jahat tentang dia. Petik 2. Feng Juanyun dan yang lainnya berdiri dan memberi hormat pada prajurit yang sudah mati itu dengan ekspresi serius. Bahkan para prajurit yang terluka parah juga merangkak dengan susah payah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saudara mereka. Mata semua orang dipenuhi dengan keengganan dan kehilangan yang mendalam. Bahkan jika benih semangat tumbuh menjadi dewasa 20 tahun kemudian, dia tidak akan lagi disebut Song Yuan, dan dia bahkan akan lebih tidak menjadi bagian dari pasukan penghancur surga dan pasukan pemecah roh ini. Di kamp utama, Mei Suyan dan yang lainnya sedang menunggu di dekat gerbang. Seluruh kamp sangat gembira karena telah memperoleh kemenangan luar biasa di medan perang, tetapi kegembiraan ini juga diwarnai dengan rasa sedih. Dari pertempuran ini, mereka juga bisa melihat seberapa kuat dan pantang menyerah orang-orang luar dalam perang ini. Keinginan itu untuk tidak mundur, apapun yang menyebabkan para pemimpin kamp menjadi sangat bermasalah. Jika pasukan orang luar ini benar-benar berhasil masuk ke benua utama, maka mereka jelas bukan sesuatu yang bisa diusir oleh banyak negara dengan pasukan mereka. Efek yang dimiliki tentara Outsiders ini terhadap pasukan reguler akan mirip dengan bagaimana pasukan penghancur surga dan Spirit Devourer telah menimbulkan kekacauan melalui barisan mereka, atau mungkin bahkan lebih buruk. Kekuatan mereka berada pada level yang sangat berbeda, seperti jarak antara langit dan bumi. Tidak ada cara untuk menjembatani kesenjangan. Dilihat dari kekuatan pasukan orang luar ini, mereka setidaknya harus memiliki lebih dari 1 juta tentara. Bencana yang disebabkan oleh pasukan sebesar itu, pasti akan menjadi sesuatu yang tidak bisa diperkirakan. Metode tercepat dan paling langsung untuk menghentikan ini, adalah memblokir mereka di sini, tidak membiarkan mereka mengambil satu langkah ke depan. Tetapi bagaimana seharusnya pemblokiran ini dilakukan? Secara alami, satu-satunya metode yang benar-benar efektif, adalah membunuh mereka semua, sepenuhnya memusnahkan ancaman ini.
Malam itu, suara klakson trompet terdengar di seluruh, dan jutaan pasukan besar dari orang luar maju bersama-sama, datang ke 100 li jauhnya dari pilar pegunungan surga yang runtuh sebelum berhenti. Tentara mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, dan niat serta momentum pertempuran mereka tinggi. Mengapa mereka tidak menyerang secara langsung? Guhan memandang orang luar seharga lautan dan menghirup udara dingin. Rasa curiga muncul di hatinya. Kekuatan militer yang begitu kuat, dan dengan momentum yang kuat itu, mengapa mereka tidak bergerak? Mengapa mereka tidak memulai pertempuran? Apa gunanya membentuk di depan mereka seperti ini? Ini adalah sesuatu yang membingungkan semua orang. Bahkan Tuan Muda Jun juga agak bingung, tidak dapat memahami apa yang orang-orang itu rencanakan. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa tindakan musuh yang sangat aneh ini semua karena dia. Itu karena pertunjukan kecil yang dilakukan Jun Moxi sebelumnya, menakuti Chuangshan Beidao, menyebabkan dia kehilangan kepercayaan mutlak akan kemenangan. Saat ini, Chuangshan Beidao memiliki kekhawatiran tambahan di hatinya. Jika mereka ingin sepenuhnya menundukkan benua Xuan-Xuan, mereka harus membunuh ahli tak tertandingi sesegera mungkin. Jika orang itu tidak mati, benua itu tidak akan pernah melihat kedamaian. Meskipun keputusan ini jelas, itu sangat sulit. Dengan kekuatan Chuangshan Beidao, dia jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun pada Jun Moxi. Lebih penting lagi, dia benar-benar kehilangan kepercayaan bahwa dia bisa mengalahkan dan membunuh Jun Moxi. Dalam pertempuran di antara para ahli, kepercayaan diri merupakan faktor yang sangat penting. Jika Chuangshan Beidao bahkan tidak memiliki kepercayaan diri yang paling dasar, ia secara alami tidak akan berdaya melawan lawannya. Karena bahkan pakar nomor satu dari orang luar, Chuangshan Beidao, tidak percaya diri dalam menangani Jun Moxi, apakah orang luar masih memiliki kemampuan untuk menghadapi Tuan Muda Jun? Jawabannya pasti. Saat ini, Chuangshan Beidao telah meninggalkan kamp utama, berlari ke selatan untuk mencari bala bantuan. Untuk mencari seseorang yang bisa menghadapi pakar tiada banding ini. Dengan kecepatan Chuangshan Beidao, hanya dalam 4 jam, dia sudah berlari beberapa ribu li, mencapai gunung tertentu. Gunung ini diselimuti awan dan kabut. Di antara kondisi mengerikan dari negara matahari ilahi, ini dianggap sebagai gunung yang langka dan asli. Gunung ini sangat sepi, dan untuk lokasi yang sangat baik, tidak ada orang luar yang benar-benar memilih untuk tinggal di sini. Chuangshan Beidao mengikuti di sepanjang jalan kecil yang berliku ketika dia naik ke atas. Chuangshan Beidao baru berjalan setengah jalan ke atas gunung ketika sebuah suara melayang. Beidao, pria tua ini sudah berkali-kali memberitahumu. Kami bertiga pasti tidak akan berpartisipasi dalam perang untuk merebut surga. Mengapa kamu datang ke sini lagi hari ini? Petik 2. Begitu Chuangshan Beidao mendengar suara ini, dia buru-buru berlutut dan menundukkan kepalanya hingga menyentuh tanah. Dengan penuh hormat, dia berkata, jika tidak ada hal penting yang akan memengaruhi kehidupan ras kita, Beidao tidak akan pernah berani mengganggu sisa dari 3 senior. Tapi saat ini, seorang ahli tiada taraf yang sama sekali tidak bisa kita tangani, telah muncul. Junior benar-benar tidak punya pilihan lain selain datang dan mencari bantuan. Aku berharap bahwa ketiga senior yang maha kuasa dapat memaafkan si kecil ini. Petik 2. Musuh yang tidak bisa kalian semua tangani. Suara itu terdengar lagi dengan ringan. Seberapa kuat musuh? Atau apakah pakar nomor dari benua Xuan-Xuan, Guhan, melampaui tingkat keempat Saint Monarch? Petik 2. Meskipun suaranya ringan, ada jejak keseriusan juga. Di seluruh negara Dewa Matahari, selain dari mereka bertiga, Chuangshan Beidao adalah ahli terkuat. Bahkan jika dia berbicara seperti ini, itu pasti berarti kepercayaan dirinya telah benar-benar hancur. Dari kelihatannya, ahli yang mereka temui kali ini benar-benar lawan yang kuat yang tidak bisa mereka anggap remeh. Seorang ahli yang dapat menyebabkan Chuangshan Beidao kehilangan kepercayaan sepenuhnya, pasti seseorang pada atau di atas tingkat Saint Monarch. Meskipun pihak Xuan-Xuan memiliki ahli seperti itu, mereka hanya memiliki segelintir Saint Monarchs, satu menjadi ahli nomor 1 dari benua Xuan-Xuan, Guhan, dan yang lainnya adalah Xia Changtian dan Ji Bowen. Di antara mereka, Guhan adalah yang terkuat, dan juga masuk akal untuk membayangkan bahwa ia mungkin telah berhasil menembus ke alam yang lebih tinggi di atas kerajaan Saint Monarch dalam 500 tahun ini. Adapun 3 lainnya, meskipun mereka juga bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi di antara alam Saint Monarch, tidak ada cara mereka bisa menimbulkan banyak ancaman terhadap Saint Monarch yang berpengalaman seperti Chuangshan Beidao. Itu bukan Guhan, atau Xia Changtian, Ji Bowen. Masalah ini agak canggung untuk dikatakan, tetapi yang ini sebenarnya tidak memiliki banyak gagasan mengenai identitas ahli ini. Kami hanya memiliki kontes perasaan spiritual sebelumnya, lebih dari 50 li. Yang ini hanya bertukar pandangan sekilas dengan ahli itu, tapi aku langsung dikalahkan. Permintaan maafku, Beidao telah menyebabkan ketiga senior yang maha kuasa kehilangan muka. Chuangshan Beidao berkata dengan malu. Bukan Guhan, benua Xuan-Xuan sebenarnya memiliki ahli seperti itu. Kalian berdua hanya saling bertukar pandang dalam kontes indera spiritual. Suara lain terdengar, kali ini penuh dengan kejutan. Dan itu bahkan lebih dari jarak 50 li.
kamu juga langsung dikalahkan. Petik 2. Aku yakin itu bukan Guhan. Beidao ini telah berhadapan dengan Guhan sebelumnya, untuk beberapa alasan, kultivasinya belum membaik, dan bahkan mengalami kemunduran. Saat ini, dia hanya memiliki kekuatan sekitar Saint Monarch tingkat ketiga. Jika kita bertarung secara formal, aku yakin aku bisa mengalahkannya tanpa banyak usaha. Namun, Chuangxiang Beidao menggelengkan kepalanya lagi dengan rasa malu. Perasaan spiritual ahli itu bisa dikatakan telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Hanya dengan satu pandangan, aku merasakan seluruh pikiranku bergetar, dan aku hampir kehilangan kendali atas kondisi mentalku. Gao Qiaotuiku hanya menyapu matanya ke ahli itu, dan kondisi mentalnya langsung runtuh, menyebabkannya jatuh dari langit. Petik 2. Sekilas, kali ini, 3 suara terdengar bersamaan. Dengan jarak 50 li asteris hanya dengan sekali lirikan, ahli misterius ini mampu menyebabkan Saint Monarch hampir kehilangan kendali atas pikirannya, dan menyebabkan ahli Saint Venerable hampir jatuh ke kematiannya. Spiritual yang sangat kuat akal adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan ketiga orang ini merasa rendah diri. Tidak heran Chuangxiang Beidao begitu yakin bahwa dia bukan lawan bagi ahli ini. Dari kelihatannya, ini adalah kebenaran. Bagi Chuangxiang Beidao untuk bertemu dengan ahli seperti itu, dan masih melarikan diri dengan hidupnya, sudah merupakan kekayaan besar. Jika orang itu benar-benar memiliki perasaan spiritual yang menakutkan, bukan hal yang memalukan bagimu untuk dikalahkan. Satu suara berkata, memikirkan kalau pakar seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Jika kita bisa bertukar pukulan dengan sosok yang begitu kuat, itu akan menjadi hal yang benar-benar menggembirakan. Sayang sekali, bahwa ahli ini berada di utara pilar pegunungan surga. Petik 2. Dua lainnya juga menghela nafas dengan persetujuan. Chuangxiang Beidao mengangkat kepalanya sedikit. 3 lansia yang maha kuasa, mungkinkah kamu tidak bisa mengulurkan tangan hanya karena ahli ini adalah utara dari pilar pegunungan surga? Dia benar-benar merasa agak bingung tentang ini. Apa alasannya? Jika mereka memiliki kemampuan, mengapa mereka tidak pergi? Mungkinkah ketiga lansia ini cukup puas untuk berpegang pada gelar mulia maha kuasa, hanya tetap dalam batas-batas damai dari tempat tinggal mereka sendiri, tidak mau menjelajah ke benua Suan-Suan untuk membantu seluruh ras dalam pencarian mereka untuk merebut kemuliaan tanpa akhir ini? Penjelasan macam apa itu? Menghadapi pertanyaan Chuangxiang Beidao, ketiganya terdiam untuk sesaat. Akhirnya, satu suara terdengar. Bukannya kami tidak mau menyumbangkan upaya kami untuk membantu orang-orang kami. Jika ahli itu masuk ke wilayah matahari ilahi kita, beberapa dari kita secara alami akan mengambil tindakan. Bahkan jika kita harus bergandengan tangan untuk membunuhnya, kita tidak akan ragu untuk melakukannya. Namun, jika dia tetap berada di utara Pillar of Heaven's Mountains, kita tidak bisa melakukan apapun. Petik 2. Tapi kenapa? Chuangxiang Beidao mengangkat suaranya dengan marah. Pilar pegunungan surga jelas sudah hilang. Bagaimana mungkin kita tidak tahu bahwa pilar fisik pegunungan Heavens telah runtuh? Namun, penghalang tak terlihat dari Pillar of Heaven's Mountains masih ada. Bukannya kami tidak mau membantu. Kita tidak bisa. Suara lain terdengar, tajam dan ganas. Suara ini dipenuhi dengan kesulitan dan kemarahan yang tak terkatakan tak berujung. Semoga senior yang maha kuasa tolong tercerahkan junior ini. Chuangxiang Beidao berkata dengan getir. Tidak ada aturan bahwa kami tidak dapat memberitahu kamu tentang masalah ini. Dengan kekuatan kamu saat ini, kamu akan segera menemui hambatan itu. Tapi begitu kamu memecahkan hambatan itu, kamu juga akan mengetahuinya secara alami. Bukan masalah besar jika kami memberitahu kamu sebelumnya. Suara berat terdengar. 10.000 tahun yang lalu, pakar nomor 1 di bawah langit, Tuan Muda pertama Nether 9, menyatukan benua Suan-Suan. Semua orang juga mulai berkultivasi sesuai dengan teknik kultivasi yang dia sebarkan. Namun, Tuan Muda 9 Nether pertama masih belum puas, dan dia ingin memerintah seluruh dunia ini, dan semua negeri. Karena itu, dia secara tidak sengaja menemukan keberadaan ras kita, dan tidak ragu untuk membunuh jalannya ke sini. Petik 2. Tuan Muda pertama 9 Nether telah datang ke sini sebelumnya. Lalu, Chuangxiang Beidao tidak kaget ringan. Mengapa hal ini tidak dicatat dalam buku-buku sejarah? Bahkan tidak ada legenda atau mitos di dunia pugilistik tentang masalah ini. Bagaimana mungkin hal yang mengejutkan dalam sejarah tidak dicatat sama sekali? Pada saat itu, matahari ilahi kita masih dalam tahap awal pengembangan, dan orang-orang kita hanyalah orang biadab, melahap daging mentah dan unggas, tanpa pakaian yang layak untuk menutupi tubuh kita. Niat asli 9 Nether Yang Master adalah untuk menyerahkan kami di bawah pemerintahannya. Tetapi begitu dia melihat orang-orang kita, dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Suara tua itu menjelaskan. Kemarahan besar. Apa yang membuatnya marah? Tanya Chuangxiang Beidao, bingung. Begitu dia menatap kami, dia mengutuk keras dan mengatakan bahwa kita menjijikkan. Suara tua itu tiba-tiba dipenuhi dengan kemarahan. Pada saat itu, Tuan Muda 9 Nether pertama berkata, bagaimana mungkin ras yang menjijikkan ini memiliki kualifikasi untuk berada di bawah kekuasaan kursi ini? Bajingan itu sangat kejam, bahkan berniat untuk menghapus negara Dewa Matahari kita sepenuhnya. Petik 2.